Malam nanti, ingat atur semuanya dengan baik. Penandatanganan kontrak kita dengan Pak U. Wanita ini cantik banget. Kalau bisa jadi pacarku, pasti keren banget. Jangan lari. Ah, Hehehe. Aku lihat kamu mau lari kemana. Hehehe. Kuan Xiao, aku ingin minum anggur dari rumahmu. Botol paling mahal, yaitu Lafite itu. Lah, cuma Lafite doang. Rumahku banyak itu. Buka untukku. Kuan Si Kuan, Kuan Si Ai sudah gila mencintaimu. jangan anggap kamu kakakku. Jadi bisa pukul aku. Kuan Si Kuan, jangan lupa, kamu tuh anak muda paling penting di keluarga Kuan. Ah, mau lihat nggak apa yang kamu lakukan sekarang? Bagaimana kamu mengelola perusahaan ini? Kamu bikin kecewa banget. Aku cuma sesekali keluar. Santai-santai sebentar. Aku kan nggak tiap hari main-main. Lagi pula, malam ini aku sudah dapat kesepakatan besar. Nanti malam langsung tanda tangani kontrak. Tanda tangani kontrak. Lihat sendiri deh, itu yang kamu sebut kontrak. Bermacam-macam kekurangannya. Semoga kamu belajar dari ini. Kalau nggak, nanti setelah aku menikah, bagaimana aku bisa tenang? Biarkan ayah menyerahkan perusahaan padamu. Kuan Si Ai, aku pasti akan mengusir kamu dari keluarga Kuan. Tempat ini rame banget. Malam ini kita party di sini. Siapa tahu, bisa dapat kesepakatan besar lagi. Pak Zhang sudah datang. Selamat malam, Pak Zhang. Kami sudah menunggu Anda cukup lama, Pak Zhang. Silakan duduk. Aku cari kamu. Ingin bicara soal kerja sama. Pak Zhang, silakan perintahkan. Tidak masalah. Maka aku menunggu kabar baik dari Anda. Malam ini aku beruntung banget. Pak U, ini kontrak antara kami dan perusahaan Anda. Silakan lihat. Kontraknya gampang saja. Dululah, datang sini temani aku minum dulu. Ayo, ayo, Minum. ayo. Aku sudah mabuk. Bos, Anda butuh supir pengganti. Cih. Lo, kenapa memukul orang? Ayo, ayo. Hahaha. Brengsek. Berani memukul aku. Kamu tahu siapa aku? Gak peduli siapa kamu. Aku sudah rekam semuanya. Dan telepon polisi. Nanti polisi datang. Aku lihat kamu masih berani. Baik. Anak muda, kamu berani betul. Jangan lari. Tunggu aku di sini. Aku menunggu. Tuhan bersih, pinjamkan aku senjatamu. Dasar bajingan, minggir. Kenapa memukul aku? Aku sedang menolongmu. Kamu pulang terlambat begini. Lagi-lagi pergi main-main. Jangan bilangin begitu kasar. Aku pergi tanda tangani kontrak. Tanda tangani kontrak. Kalau kamu benar-benar peduli perusahaan, mending cepat menikahi Zhang Qian. Itu juga bisa dianggap kontribusi untuk keluarga Kuan. Betul juga. Perempuan yang kerja keras, nggak sebaik yang menikah dengan yang tepat. Zhang Qian, memang pilihan bagus. Dari segala aspek, cocok dengan keluarga Kuan. Setiap sisi, semua sesuai. Si Ai, kamu bisa pertimbangkan serius. Kenapa harus jadi korban untuk keluarga Kuan? Kenapa yang dikorbankan selalu aku? Selalu aku. Kenapa aku bahkan nggak bisa pilih cinta sejati? Sama sekali nggak. Aku ingin memutuskan sendiri. Nggak mau kalian kendalikan. Kenapa? Aku nggak mau jadi korban. Noni Kuan. Pak U, apa yang Anda lakukan? Ah. Kok jadi aneh gitu? Aku ada urusan. Jangan malu-maluin. Kita lanjut minum. Berhenti. Lagi-lagi kamu, brengsek, siang bolong. Ah enggak, malam gelap. Kamu berani bully perempuan baik-baik. Lihat aku ngapain sama kamu. Tuhan Yuan Ben.
Kok bisa kena aku? Kamu kecanduan memukul aku. Cepat minggir, nanti ketemu lagi. Aku pukul lagi. Tunggu saja. Tunggu aku. Nanti aku nggak akan ampuni kamu. Tunggu. Sekarang susah cari orang. Sejujur dia. Susah banget. Biarkan dia berpura-pura. Jadi pacarku. Rumahku nggak akan paksa aku menikah. Kamu jadi pacarku deh. Ah. Kamu seenaknya cari pacar. Aku nggak beneran minta kamu jadi pacarku. Aku bayar untuk kamu jadi pacar palsu. Cuma untuk bohongin keluargaku. Agar nggak paksa aku menikah. Itu nggak boleh. Cinta tanpa rasa cinta. Aku tolak. Aku bilang, aku orang yang punya prinsip. Aku kan dewa. Perlahan-lahan dong. Aku mohonnya. Bagaimanapun juga lebih untung daripada jadi supir pengganti. Dewa tipu muslihat ini, berani banget ya. Dia mau apa sih? Mau lihat aku malu, nggak lihat siapa aku. Kita nyesal selamanya. Kamu kira aku akan biarkan kamu begitu saja pergi? Nggak mungkin, Noni, nggak mau setuju. Jadi pacarmu kan, kenapa di platform? Komplain aku. Halo halo. Hari ini, lagi-lagi sia-sia. Noni, kenapa di platform? Komplain aku. Kalau kamu setuju, jadi pacar palsuku, tipu keluargaku, kartu ini jadi milikmu. Kamu benar-benar. Maka kamu pergi saja, aku lanjut komplain. Jangan-jangan. Baiklah, berpura-pura saja. Anggap saja aku berbuat baik. Beli beberapa pakaian bagus. Jangan bikin malu di keluarga Kuan. Itu nggak perlu khawatir. Walaupun uangku susah didapat. Tapi kalau belanja, orang kasih julukan Borju. Tuan, lihat ini. Ini rumah mewah kami. Anda bisa lihat. Ada yang dibutuhkan. Silakan bilang. Ini bukan. Supir pengganti kami. Loh. Sampai ke sini. Cari pelanggan. Atau datang belajar beli rumah mewah. Haha. Nggak tahu juga duitnya. Sebagai supir, bisa bayar uang mukanya nggak? Hahaha. Pak U, bicara dengan orang seperti dia akan turunkan level Anda. Anda kan sudah janji beli rumah untukku. Gampang saja. Kita lihat dulu dia. Bisa beli nggak? Kalau nggak bisa, Kita ketawa bareng. Hahaha. bayar. Itu saja. Brengsek. Kamu benar-benar bisa beli. Bukannya janji sama orang, beli rumah untuknya. Begitu saja pergi. Aku nggak rela. Beli. Tapi kamu harus bantu aku ngurusin satu hal. Nanti aku belikan yang lebih besar buat kamu. Itu janji ya. Gini deh, kamu harus usaha sekuat tenaga. Dekati anak itu secepat mungkin. Sambil cari tahu hubungan dia sama putri tunggal keluarga Kuan. Ya. Han Some. Hei, kamu mau apa sih? Aku lihat kamu beli villa sebesar itu. Mau kenalan biar jadi teman. Jangan gitu dong. Kalau kamu nggak melepaskan, aku panggil orang deh. Panggil aja. Walau kamu berteriak sekeras apa, nggak akan ada yang datang buat kamu. Sebenarnya kamu mau apa sih? Kalau kamu nggak mau aku terus-menerus mengganggu, maka bilangin aku, hubungan kamu sama Kwon Si Ai itu apa sih? Aku dan dia, kami. Kalian lagi ngapain sih? Xiao Ai, dengerin aku jelasin dulu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu minggir. Berhenti. Wang Ye, kamu ini gimana sih bisa begini? Mungkin kamu bisa sihir ya? Xiao Ai. Aku kira kamu orang baik, ternyata cuma pura-pura. Kamu itu penipu kelas wahid, penipu besar. Xiao Ai, dengerin aku jelasin. Aku sama dia nggak ada hubungan. Aku juga nggak tahu kenapa dia datang ke sini. Jelasin cuma buat nutupin. Nutupin itu awal dari kebohongan. Lalu gimana caranya biar kamu percaya aku? Aku emang nggak pernah ngelakuin yang bikin kamu kecewa. Aku sumpah ke langit. Kalau aku melakukannya, yang bikin kamu kecewa, biar petir menyambar. Tuhan petir, kali ini jangan ganggu ya. Laki-laki seperti kamu, aku sudah sering lihat. Mulai sekarang, jalan masing-masing, jembatan masing-masing. Jangan cari aku lagi. Xiao Ai,
Tunggu, Pak Wu. bagaimana urusannya? Wang Ye ini orangnya nggak sembarangan. Dia pacarnya Quan Shi Ai. Pacar? Lagi pula, dia bisa sihir. Apa? Sihir. Anda mau hadapi dia, harus hati-hati ya, Pak. Baik, aku paham. Sudahlah, pokoknya kamu nggak percaya aku. Aku pulang aja, kerja sebagai pengemudi cadangan. Aku bilang, Dewi Kecerdikan, di dunia ini kamu sudah main cukup. Kembali ke surga sekarang, pelatihan kadre surga. Ayo, kamu ini benar-benar bikin sebel. Selalu aja nasihatin, aku nggak mau balik. Lalu kamu bilang, apa syaratnya biar kamu ikut aku balik ke surga? Aku mau rasakan cinta sejati di dunia. Kayaknya kepala kamu sudah rusak. Kamu coba jalan deh. Aku bilang kamu, masalah kamu sama gadis itu, seluruh surga sudah tahu. Segera ada dewa turun, buat bikin masalah buat dia. Kalau kalian bidik aku, gak apa-apa, tapi jangan ganggu dia. Kalau enggak, aku nggak akan biarin. Lepaskan aku, Xiao Ai. Kamu nggak boleh karena aku kena masalah. Pak Zhang, ini putri saya, Xiao Ai. Nanti kalau keluarga kita bersatu, kita jadi satu keluarga. Ayah, aku sudah bilang, aku nggak akan setuju. Perkawinan bisnis. Apakah Nona Kuan nggak suka sama saya? Pak Zhang, saya nggak pernah punya niat buat nikah. Anda silakan saja. Pak Zhang bisa suka sama kamu. Itu karena kamu putri keluarga Kuan. Jangan merasa diri penting banget. Mau nikah, nikah aja. Nggak ada yang nahan. Pak Kuan, denger dia ngomong apa sih? Aku cuma buat kebaikan dia. Aku lihat kamu buat kebaikan diri sendiri. Nona Kuan, boleh minta waktu sebentar? Kelihatan sekali, posisi keluarga Nona Kuan sedang terancam. Itu urusan saya, nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau Nona Kuan nikah sama saya bisa bantu hilangkan situasi canggung ini. Pak Zhang, saya nggak pernah setuju buat nikah sama Anda. Kalau kita nikah, saya pasti nggak akan campuri kemerdekaan Nona Kuan. Apakah Nona Kuan mungkin tertarik? Oh, lalu kamu nggak takut aku selingkuh sama kamu? Saya percaya, kalau saya cukup hebat, lama-lama kamu pasti lihat kebaikan saya. Tapi kapan kamu lihat, Nona Kuan, selama kamu beri kesempatan. Jangan kira aku nggak tahu isi pikiran kamu. Perkenalkan diri. Aku ini pacarnya Xiao Ai. Anak konglomerat. Siapa sih yang nggak dikenal? Kok aku nggak tahu? Di kalangan anak konglomerat, ada sosok seperti kamu. Dia memang pacarku. Jadi, kamu menyerah aja. Wah, pegawai kecil dari perusahaan mana nih? Pakai baju KW gini. Kayaknya nggak anak konglomerat. Kakak, jangan tertipu sama dia. Aku dengar sekarang, banyak selingkuh yang pura-pura anak konglomerat buat tipu cewek polos seperti kamu. Jauh-jauh dari kakakku. Orang seperti kamu, mana bisa dibandingin sama Pak Zhang. Pak Zhang ini setelah keluarga Kuan, orang paling berkuasa secara ekonomi. Ini keseriusan saya, buat nikah sama keluarga Kuan. Mohon diterima, Pak Kuan. Pak Zhang memang luar biasa murah hati. Wang Ye, karena kamu bilang, kamu pacarnya Xiao Ai, datang ke sini, nggak bawa hadiah. Kurang ajar banget. Orang, usir dia keluar. Ayah, bagaimana bisa kamu begitu materialistis? Aku sudah bilang, aku nggak mau nikah sama Zhang. Nona Kuan, kalau kamu nggak mau nikah sama saya, tapi juga nggak boleh dibohongin sama orang miskin ini. Saya sekarang mau lihat, apakah kamu beneran anak konglomerat. 5 juta, ambil aja. Pergi dari keluarga Kuan. Jangan ganggu lagi perkawinan sama keluarga Kuan. Cuma soal uang kan? Lepaskan aku. Sekarang aku tunjukin, apa itu kekuatan sejati. Berhenti. Dewa Yuan Bao, pinjemin aku barang. Cari aku buat apa? Aku sibuk loh. Cari kamu buat apa? Tentu buat pinjam uang. Uang saya, itu buat dibagi ke rakyat. Kalau aku kasih semua ke kamu, atasannya akan marah. Nggak mungkin. Hei, aku bilang kamu, kalau nggak kasih uang, aku ceritain rahasia kamu ke orang surga. Diam kamu. Kalau kamu berani bilang, aku putus hubungan sama kamu. Uang suap. Inikah kartu hitam Dragon Flame? Bagaimana kamu punya kartu hitam itu? Sebagai orang dengan status seperti saya, baru lihat sekali. Kartu seperti ini kamu lihat sekali. Sudah merupakan keberuntunganmu.
Pak Kuan. Inilah mahar yang kubawa. Apakah Anda puas? Baiklah, seperti kamu yang masih muda dan sukses. Dengan kekuatan yang besar, sudah jarang. Apa itu kartu naga api? Menurutku, mungkin cuma diambil di pinggir jalan saja. Di dalamnya tak ada uang sepeser pun. Kamu tidak percaya? Coba saja gesek kartunya. Aku beritahu kamu, kalau kamu mau nikahi putri kami, hanya punya uang saja tak cukup. Harus seperti Pak Zhang yang berkuasa dan berpengaruh, baru pantas untuk keluarga kami. Siapa tahu? Anak kaya dari mana asalnya? Bagaimana bisa dibandingkan dengan Zhang Qian? Nikahi Zhang Qian, baru aku bisa terus menguasai. Kalau dinikahi kamu, Aku tak bisa mengendalikannya lagi. Pak Kuan, apakah Anda juga berpikir demikian? Apakah Anda tak bertanya dulu, apa pendapat Xiaowai? Sebenarnya anak ini juga cukup baik. baik apa yang baik? Kamu jangan tertipu oleh penampilan luar. Perempuan itu, kalau salah pilih suami, akan menyesal seumur hidup. Ya. Soal Xiaowai menikahi siapa? Kita bahas dulu. Lagi pula ini urusan pernikahan. Ini urusan pernikahan besar. Kami akan memberikan sebuah jawaban kepada semua orang. Zhang Qian, kamu dengar tidak? Kamu mau lewati aku. Nikahi Xiaowai. Tak semudah itu. Kartu kamu itu apa sebenarnya? Apakah kamu benar-benar bos besar yang menyamar? Trik mata. Hehe. Tapi lihat saja caramu, sepertinya benaran. Wah. Urusan pernikahan keluarga sebesar ini, kok tak ada yang ngajak aku? Siapa tahu, aku juga bisa jadi selir untuk Putri Kuan. Hahaha. Wu Yong, Kamu datang buat apa? Keluarga kami sama sekali tak undang kamu. aku datang hari ini bukan buat yang lain, cuma buat ungkap, anak ini yang bajingan. Apa villa? Apa kartu emas? Semua milik Putri Kuan, hingga pakaiannya. Juga dibeli Putri Kuan dengan uangnya. Xiaowai, apa yang dikatakan Wu Yong itu benar, ayah. Dengarkan penjelasanku. Aku bilangkan, anak ini kelihatan miskin banget. Mana seperti Pak Zhang, yang kelihatan gagah. Kita tak boleh biarkan Xiaowai salah pilih. Memang kamu yang paling bijak. Kalau salah pilih suami, hidup Xiaowai jadi hancur. Identitas palsumu sudah terbongkar. Masih nunggu apa? Cepat pergi. Mau aku panggil orang untuk mengusir kamu? Masalah belum final. Belum tahu siapa yang akhirnya pergi. Sebenarnya siapa? Pak Zhang, terima kasih atas perhatian Anda. Tapi aku sudah punya orang yang kusuka. Aku suka Wang Ye. Dengarkan, Pak Zhang. Apapun putusan akhir Pak Kuan, hati Xiaowai ada padaku. Kamu paksa pun, dia tak akan cinta kamu. Lebih baik lepaskan saja. Nona Kuan, jangan lupa, identitasnya palsu. Aku dan Xiaowai saling mencinta. Cinta sejati, tak ada hubungannya dengan uang. Benarkah? Benar-benar tak ada hubungannya dengan uang. Lihat dengan jelas. Dia tak cuma mau manfaatkan Putri Kuan, tapi juga rebut harta keluarga Kuan. Kamu berani ngomong sembarangan. Kamu percaya tidak? Aku bikin kamu jadi anjing. Pak Kuan. Wu Yong. Maksud Nona Kuan, ini aku paham. Semuanya salah Wang Ye. Bukan salah Nona Kuan. Xiaowai, lihat apa yang kamu perbuat. Cepat minta maaf ke Pak Zhang. Kebajikan seorang perempuan, kalau dirusak orang, bagaimana mau dinikahi? Kalau Pak Zhang tolak kamu, lihat saja nanti. Ayah, aku pasti tak akan nikah dengan Zhang Qian. Aku dan Wang Ye bersih. Itu semua omong Wu Yong. Lihat apa yang kamu katakan. Urusan pernikahanmu, bukan kamu yang putuskan. Hari ini kamu harus tunangan dengan Zhang Qian. Harus. Lalu tidak tahukah, aku yang tak bersih ini, apakah Pak Zhang mau jadi pengganti yang rela? Aku. Pak Kuan, percayalah. Walaupun Xiaowai tak punya apa-apa, aku tetap cinta dia, hingga akhir zaman. Xiaowai, ayo kita pergi. Wang Ye orangnya bagus. Sayang sekali, dia tak punya latar belakang. Bagaimana nanti bisa bantu Xiaowai kelola perusahaan? Xiaowai, aku rela menjadi pacar palsumu. Soal uang, aku tak butuh. Kamu beneran? Aku tak mau lihat kamu kesepian sendirian. Aku akan selalu ada di sampingmu, apapun yang terjadi. Kamu ini, apa saja tak bisa
malah kasih pacar buat dia. Pak Zhang, ini juga tak sepenuhnya salahku. Aku mana tahu dia bisa suka. Anak itu yang brengsek, maka cepat, pikirkan buatku. Bagaimana caranya agar aku bisa dapat perusahaan keluarga Kuan? Pak Zhang, Sebenarnya aku punya satu cara. Keluarga Kuan masih ada satu orang yang bisa dimanfaatkan. Kuan si Kuan. Identitasku sebagai anak kaya terbongkar. Bagaimana aku bisa ubah pandangan keluarga Kuan terhadapku? Tua penunggu pil. Ayo bicara. Wah, aku sedang bikin pil. Lagi panggil aku turun buat apa? Begini. Aku ingin cari barang buat rayu calon mertua. Aku lihat tungkumu itu. Bagus sekali. Berhenti. Jangan sentuh itu. Ini barang kesayanganku. Ya, aku cuma pinjam. Aku pinjam sama kamu kan? Tidak. Kamu tuh suka ingkar janji. Barang bagus apapun, kamu pasti tahu. Ya, tapi tenang, kali ini pasti pinjam. Kamu pikir, 1 hari di surga, 10 tahun di dunia. Umur manusia terbatas. Kan, kalau aku selesai sama mertua, tungku ini aku kembalikan. Kamu kembali ke sini. Siapa kamu? Keluar. Aku pacar Xiao Ai, datang untuk memberikan hadiah kepada Pak Kuan. Hanya kamu, pacar dari nona muda. Kamu tidak lihat diri sendiri dulu. sifat seperti apa itu? Keluar, pergi. Kamu jangan tidak percaya. Begini saja, aku telepon Xiao Ai dulu. Telepon apa? Ayo pergi, keluar, pergi. Apa yang terjadi? Nona muda, pria ini, berpura-pura jadi pacar Anda. Dia pantas. Dia memang pacar saya. Nona muda, Pak Kuan sudah bilang, Anda harus menikah dengan Pak Zhang. Saya pasti akan lindungi keamanan Anda. Karena kamu tidak menghiraukan saya, maka jangan salahkan saya. Tak sopan. Xiao Za, pinjami Hun Tianlingmu sebentar. Pergi. Nona muda, tolong saya. Bagaimana kamu melakukannya? Hanya trik sulap biasa. Nanti saat kamu bertemu ayah saya, jangan lagi pakai akal-akal kecil. Kamu sudah siap. Hadiah sudah siap semua. Ayo. Bagus. Ini barang bagus sekali. Hahaha. Halo, apakah kamu ingin biarkan keluarga Kuan jatuh ke tangan anak nakal itu? Lalu, apa yang harus dilakukan? Hati tak kejam, posisi tak aman, paham? Wang Ye, ini dari mana kamu dapatkan? Jika Anda suka, nanti, saya cari lebih banyak lagi untuk Anda. Bagus. Ayo. Minum teh. Ayah, Salahkan putri baik Anda. Ayah. apa yang terjadi padamu? Ayah, cepat, cari dokter ahli. Pak Kuan, ini karena diracun. Sudah. Tak bisa disembuhkan lagi. Siapa sebenarnya yang berani meracuni ayah saya? Kamu, bantu saya temukan racun itu di mana. Wangi ini sangat beracun. Pasti Wang Ye. Tidak mungkin dia. Sampai sekarang kamu masih melindunginya. Tangkap Wang Ye untuk saya. Saya ingin dia menggantikan ayah saya. Berlutut. Katakan, mengapa kamu meracuni ayah saya? Bagaimana saya bisa meracuni Pak Kuan? Kamu pasti salah paham. Maka jelaskan dengan baik, mengapa racun itu di dalam kado perhiasan yang kamu berikan. Tidak apa-apa, meskipun sudah mati, saya masih bisa menghidupkannya kembali. Pak Kuan, sudah pergi selamanya. Apakah kamu pikir kamu lebih hebat dari saya, dokter ahli ini? Mungkin ada cara. Tidak percaya? Mari kita bertaruh. Jika saya bisa menghidupkan Pak Kuan, kamu bisa menjamin tidak lagi berpraktek kedokteran. Jika kamu bisa menghidupkan Pak Kuan, bubuk racun di perhiasan ini, saya akan makan semuanya. Nenek penyulingan, datanglah menemui saya segera. Baru saja merebut perhiasan saya. Kenapa kamu datang lagi? Pinjami satu pil ajaib untuk menyelamatkan seseorang. Tidak. Setiap orang punya nasibnya. Kamu tidak takut saya bilang tentang Dewi pencuri kamu? Keluar, berikan sekarang. Ini untukmu. Terima kasih. Kamu,
Apa yang terjadi? Ayah, kamu membuat saya ketakutan. Untungnya ada Wang Ye. Dia yang menyelamatkan Anda. Xiao Ai, kamu tidak salah pilih Wang Ye. Kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Kamu harus menikahi Wang Ye. Benarkah? Apakah kalian lupa? Tuan diracuni hanya karena anak ini, tangan pembunuhnya. Bagaimana kamu bisa berterima kasih dan menikahkan putri dengannya? Apakah kamu sudah pikun? Benar, saya akan melapor polisi dan tangkap dia, hukum dia. Kalian menuduh sembarangan. Saya tidak meracuni Pak Kuan. Lalu, bagaimana menjelaskan racun yang membunuh ayah saya di dalam perhiasan yang kamu berikan? Itu kamu pembunuhnya. Orang-orang, tarik dia keluar. Tunggu, saya ingin lihat siapa yang sedang bermain kotor. Orang yang meracuni adalah kamu. Saya tidak. Kamu bohong. Percakapan kamu dengan Wu Yong, saya sudah dengar. Itu obat dari Wu Yong. Untuk meracuni Tuan, lalu menyalahkan saya dan Xiao Ai. Tidak. Ibu, tolong saya. Berani menuduh anak saya. Orang-orang, buang sampah ini keluar. Ini rumah Pak Kuan. Jika kamu berani menyentuh saya, kamu akan menyesal. Dewi, pinjami kemampuan ambil barang dari jarak jauh. Mengapa tidak ada catatan panggilan? Ingin tangkap kelemahan anak saya. Lihat apakah saya setuju. Bagus, saya tahu. Cepat, hapus catatan panggilan itu untuk saya. Jika tertangkap, kamu tidak bisa lepas. Baik, baik. Ibu memang pintar. Saya katakan. Dalam bertindak harus hati-hati. Wanita murahan itu, Kuan Si Ai, sekarang punya pendukung kuat. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan, dia adalah musuh utama yang harus dihadapi. Ibu, kamu setuju dengan rencana saya? Satu kali tak cukup, lakukan sampai tuntas. Apa yang kamu inginkan, harus kamu perjuangkan sepenuhnya. Apa yang kamu katakan sekarang? Orang-orang, usir dia. Bahkan jika semua orang tidak percaya Wang Ye, saya percaya dia. Apakah kamu gila? Dia hampir membunuh ayahmu. Apakah? Saya tidak. Itu jelas di saku anakmu. Kenapa menyalahkan saya? Paket apa itu? Itu hanya selembar kertas bekas. Orang-orang, bawa dia keluar. Cukup. Saya belum mati. Kalian semua keluar. Wanita murahan itu, Kuan Si Ai. Benar-benar pintar. Wang Ye bisa menghidupkan orang tua itu dari kematian. Kita harus cari cara mengusir mereka dari keluarga Kuan. Jika Zhang Qian bekerja sama dengan kita, apakah bisa cepat menikahkannya? Ini ide bagus. Saya akan telepon dia sekarang. ini memang cara yang baik. Saya akan telepon dia. Halo, Pak Zhang. Saya punya urusan bisnis yang ingin saya bahas dengan Anda. Tidak tahu, apakah Anda punya waktu? Baik. Kuan Si Kuan, anak boros itu, malah cukup tahu diri. Kok malah inisiatif, mengirim Kuan Si Ai ke tempat tidur saya. Tapi, dia salah sangka. Yang aku inginkan, bukan Kuan Si Ai, tapi seluruh grup di Hao. Pak Zhang, jadi maksud Anda adalah Anda kembali ke sisi Wu Yong. Biar dia terus memata-matai keluarga Kuan, menimbulkan kekacauan di keluarga Kuan. Kadang biarkan keluarga Kuan saling bertikai. Tidak perlu aku sendiri yang bertindak. Adapun di sisi Kuan Si Ai, anak muda brengsek itu, Wang Ye, pakai sedikit trik, pisahkan mereka saja. kita memang punya ikatan. Kita bertemu lagi. Kenapa kamu datang lagi? Aku ingin jadi wanita kamu. Pria sekeren dan sekaya kamu sulit ditemukan. Benar-benar langka. Wang Ye, kamu pria brengsek. Aku tidak seharusnya begitu cepat menyukai kamu. Tidak, aku harus pergi menemuinya sekarang. Bicarakan semuanya. Apa yang kamu lakukan?
Jika kamu terus seperti ini, pacar kecil kamu akan dimakan oleh Wu Yong. Pergi. Pak Zhang, terima kasih atas informasinya. Kerjasama yang menyenangkan. Karena kamu sudah jatuh ke tanganku. jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Hehehe. Wu Yong, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu di hati kamu? Ah! Lepaskan aku setuju dengan semua syaratmu. Ah, lepaskan kamu. Aku sudah punya uang dan punya wanita. Hari ini bahkan Tuhan sendiri datang. Aku tetap akan melakukannya. Wu Yong, Aku salah. Hari ini, aku akan pakai darah kamu untuk membasahi pedang Tuhan. jangan. Untuk orang seperti dia, tanganmu tidak perlu kotor. Tidak worth it. Xiai, kamu baik-baik saja. Untung kamu datang tepat waktu. Aku baik-baik saja. Wu Yong, kamu sudah berkali-kali menyerang aku. Katakan, apa sebenarnya tujuan kamu? Aku hanya tergoda oleh kecantikanmu. Bodoh sekali. Katakan, siapa yang menyuruh kamu? Benar-benar tidak ada yang menyuruh. Xiai, kita pergi. Dia di mana? Kuan Xiai di mana? Diselamatkan oleh anak muda brengsek itu, Wang Ye, dibawa pergi. Kamu juga tidak bisa menahan Wang Ye. Gagal total, cuma bisa merusak. Keluarga Kuan, harus aku sendiri yang bertindak. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Terima kasih tadi sudah menyelamatkanku. Setelah kontak selama ini, aku sudah menyukai kamu. Apakah kamu menyukaiku? Aku menyukai ya. Tapi aku tidak punya latar belakang, bukan anak orang kaya, hanya bisa sedikit trik. Apakah kamu benar-benar mau berada di sisiku? Aku menyukai saat aku melihat ke kejauhan. Tatapmu selalu jatuh padaku. Kamu bilang, bagaimana dengan kontrak selanjutnya? Tarik investasi sekarang. Tanda tangani. Kamu harus tanda tangani sekarang juga. Semua tenang dulu, jangan emosi, masalah belum jelas. Jangan terburu-buru tarik investasi. Kamu bilang, bagaimana dengan kontrak selanjutnya? Tarik investasi. Sekarang juga tarik investasi. Tanda tangani. Kamu harus tanda tangani sekarang juga. Tunggu sampai masalah jelas. Aku akan atur perusahaannya. Berikan jawaban yang memuaskan untuk semua. Tidak. Kalian lepaskan ayahku. Kontrak perusahaan aku yang tangani. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Kamu bilang kamu tangani. Dengan apa kamu tangani? Apakah kamu mau perusahaan bangkrut, lalu memaksa kami mundur? Aku akan usahakan kerjasama dengan berbagai grup, biar perusahaanku bisa berjalan normal. Nanti kita semua dapat untung. Kalian tidak perlu memaksa ayahku tarik investasi. Tidak. Kalian keluarga Kuan sekarang bicara. Aku tidak percaya satupun kata, kecuali kalian cari penjamin. Aku yang jamin Xiai. Kamu siapa sih? Orang seperti kamu, sama sekali tidak layak ikut rapat pemegang saham kami. Cepat pergi dari sini. Cari penjamin juga boleh, tapi harus cari orang yang punya status dan kedudukan. Kalau tidak, kami tidak percaya. Hei. Kamu pergi dari sini. Grup di Hao kami tidak menyambut kamu. Keluarga berbicara antar keluarga. Kenapa begitu? Bagaimanapun, kita pernah punya hubungan fisik. Sentuhan kulit. Kamu, tadi aku dengar di sini, ada yang cari penjamin. Tidak tahu kalau aku jadi penjamin. Apakah cukup memenuhi syarat? Jika Pak Wu mau, itu tentu yang terbaik. Hal kecil. Tapi aku punya satu. Syarat kecil, yaitu Noni Kuan. Nikah dengan aku. Tidak mungkin. Wu Yong, apakah kamu lupa peringatanku? Kamu sedang mencari mati. Aku mencari mati. Apakah kamu percaya, jika dia tidak setuju, aku satu panggilan telepon, bisa bikin grup mereka, semua kerjasama berhenti. Aku tidak percaya. Dengar tidak?
Noni Kuan kami. Katanya dia tidak percaya. Sekarang, segera hentikan semua kerjasama. Semuanya untukku. Halo. Ah, apa yang terjadi? Jika kamu terus berbuat seenaknya, Grup akan hancur di tanganmu. Wu Yong, Apa sebenarnya yang kamu inginkan? aku hanya ingin mendapatkan kamu. Sekarang segera, nikah dengan Wu Yong. Aku tidak akan pernah nikah dengan orang brengsek seperti Wu Yong. Dia tidak layak. Jangan pakai cara curang lagi. Kalau tidak, grupnya bukan cuma bangkrut. Begitu saja, begitu sederhana. Aku sudah tahu kemampuanmu. Tanpa buku itu, kamu hanya kecil manis. Kamu ulangi lagi, kecil manis. Aku bukan kecil manis. Kok begitu mudah menguasai kamu? Kamu memang kecil manis. Aku bukan kecil manis. Kecil manis. Hahaha. Dia pasti ingat tentang Dongguo Senjun, menyakiti hatinya dengan hal-hal buruk itu. Masalah ini, kita juga tidak bisa bantu. Atau aku turun lihat saja. Ah. Masalah ini, harus dia hadapi sendiri. Tidak, begini dia akan terluka dalam. Aku harus bantu dia. Jangan memaksa aku. Wu Yong, kamu ikut aku keluar. Kamu hari ini harus bertunangan. Tidak mau bertunangan pun harus. Tuan Wu. Tuan Wu baik-baik saja kan? Kamu berani melawan Tuan Wu. Sekarang perusahaan kita sedang kacau. Kita hanya bisa bergantung pada Tuan Wu. Kalau dia kena musibah, kita pasti tidak akan memaafkanmu. Sayang, Wang Yo. Sayang, ini sudah sampai kapan? Sekarang adalah saat kritis bagi grup di Hao. Hidup atau mati. Kamu masih punya waktu untuk urusin anak ini. Hari ini aku yang atur. Apapun yang terjadi, kamu harus bertunangan dengan Tuan Wu. Menandatangani perjanjian. Ayah. Anda tahu apa yang sudah dilakukan Wu Yong padaku? Aku tidak akan menikahinya. Orang seperti itu, Pak. Atur anak perempuanmu. Ini sudah sampai kapan? Hari ini harus menandatangani perjanjian itu. Semua kerugian. Kalau tidak, harus ditandatangani juga. Tidak mau juga harus. Tidak. Ini benar-benar drama bagus. Pak Zhang. Pak Zhang, tolong selamatkan saya. Pak Zhang, datanglah. Seret Wu Yong dan Wang Yo. Masukkan mereka. Semua jangan khawatir. Selama ada saya, Zhang Qian, grup di Hao tidak akan bubar. Nanti, saya yang akan jaga kamu dan keluarga kamu. Pak Zhang, Anda benar-benar bisa bantu grup kita. Dengan Pak Zhang di sini, pastilah bisa berbalik dari krisis. Kalau Pak Zhang bisa bantu grup kita, pastilah tidak ada masalah. Pak Zhang, Anda benar-benar mau bantu grup kita. Pak, kali ini saya datang dengan niat yang tulus. Lihat kontrak ini, apakah bisa membuat grup di Hao bangkit kembali? Pak Zhang memang kaya raya. Dengan kontrak ini, grup di Hao kita bisa berkembang. Pak, jangan ragu, segera tanda tangani kontrak. Baiklah. Kontrak bisa ditandatangani, tapi ada syarat. Yaitu Miss Kuan Si Ai menikahi saya. Tidak tahu kali ini, apakah Miss Kuan Si Ai setuju? Wu Yong, kamu tidak setuju. Tapi Pak Zhang yang berwibawa ini, kamu pasti setuju kan? Sayang, kalau kamu masih tidak setuju, bukan lagi masalah kita berdua. Baiklah, aku tahu. Karena Miss Kuan tidak menjawab saya, itu berarti setuju. Hubungan kita. Aku belum memikirkannya. Tidak boleh menyinggung Zhang Qian, tapi harus selamatkan perusahaan. Aku harus bagaimana? Ayo, panggil aku Nyonya Zhang dulu. Dasar brengsek, grup di Hao bukan tempatmu untuk berulah. Sayang, Pak Zhang sudah begitu tulus. Kamu masih mikir apa? Ayah, Anda tidak lihat niatnya. Kalau menikahiku, dia mau dapat seluruh grup di Hao. Cinta kalian tak bernilai apa-apa. Sebenarnya anak ini hanya pakai buku lusuh itu untuk main sulap. Tuhan mata langit, pinjamkan aku senjata. Tuhan mata langit, pinjamkan aku senjata. Wang Yo, kamu mau apa? Serang dia. Hanya kalian saja. Kamu tunggu saja. Pak Zhang, Anda ini. Wang Yo.
Aku pasti tidak akan memaafkan dia. Brengsek itu. Atau, aku sendiri yang hadapi. Tidak. Buat apa pakai pisau besar untuk ayam? Kamu punya tugas lain yang lebih penting. Kamu. Lanjutkan Rayu Wuyong. Hadapi Kuan Si Ai. Adapun Wang Yo, aku punya rencana lain. Ya, Pak Zhang. Aku pasti akan dapatkan grup di Hao, tulang keras ini. Pak Zhang, aku bersumpah setia padamu, bekerja keras untukmu. Hahaha. Ini baru seperti wanita saya. Adapun Kuan Si Ai, dia sama sekali tidak pantas. Hahaha. Kamu sudah menyinggung Zhang Qian. Kalau dia datang ke perusahaan bikin onar, bagaimana? Kamu cuma pura-pura kaya, bilang bisa lindungi perusahaan. Siapa kau? Kalau menurutku, mending langsung lempar Kuan Si Ai ke tempat tidur Zhang Qian untuk minta maaf. Dasar apa? Kalau kalian berani bicara, yang menyakiti sayang lagi, aku akan remukkan kalian, seperti bola, lalu lempar keluar. Kuan Si Ai, kamu harus beri penjelasan kepada kita semua. Urusan keluarga kita, tidak perlu kau urus. Kalian ini benar-benar anggap kata-kataku main-main. Kalau kalian paksa sayang lagi, kamu mau memberontak ya? Aku benar-benar akan bertindak. Kamu hanya mikirin sayang. Lalu perusahaan kita, para pemegang saham seperti kami bagaimana? Apakah semua uang yang kami investasikan akan hangus begitu saja? Wang Yo, kamu tenang dulu. Kalau kalian tenang, urusan perusahaan, aku pasti atur dengan baik. Tidak akan bikin kalian rugi, dan tidak akan biarkan perusahaan bangkrut. Lebih baik aku bantu dia, daripada biarkan Zhang Qian manfaatkan. Dewi Yuan Bao, ini yang terakhir. Bantu aku hapuskan hutangmu di buku surgawi. Satu kali saja. Tuhan tipu muslihat, kau pakai buku surgawi untuk menipu aku berapa kali? Kali ini, tidak boleh. Ini benar-benar yang terakhir. Yang terakhir, tolong, kalau begitu, sekarang, hapuskan rahasiaku. Sekarang, baik. Terima kasih Dewi Yuan Bao. Di kartu ini, ada dana 1.000 miliar yang bisa dipakai sebagai investasiku ke perusahaan. Kamu tenang, aku tidak mau saham apa-apa. Semuanya untukmu. Aku bukan seperti Zhang Qian. Tidak akan paksa kamu apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kalian silakan pulang. Sekarang kamu bisa bilang padaku, sebenarnya kamu dari mana dapat uang sebanyak itu? Aku kasih tahu, aku tipu Dewi Yuan Bao. Kamu percaya? Kamu ngibul. Lalu, sekarang kamu bisa jadi pacar aku yang sebenarnya. Sayang, aku benar-benar bisa jadi resmi. Tentu saja, perlindunganmu padaku, aku selalu melihatnya dengan jelas. Wang Ye, kamu kenapa? Wang Ye, kamu kenapa? Kepalaku sakit. Wang Ye. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu sudah bangun. Ini dokter pribadiku. Dia sudah memeriksamu. Untungnya tidak apa-apa. Nah, aku bantu ambilkan segelas air. Sepertinya ini karena hantu hatiku yang sedang mengganggu. Apa yang kamu maksud hantu hati mengganggu? Itu akibat kamu terlalu lama di dunia manusia. Jika kamu tidak kembali ke surga, akhirnya kamu akan mati di sini. Kamu tidak mau kembali untuk minta maaf pada Dewa Dongguo. Hanya satu kalimat saja. Aku lebih baik mati di dunia ini daripada minta maaf. Ayo. Apa yang kamu sebut akibat hanya saja untuk alasan agar kamu kembali ke surga saja. Apa surga itu? Apa akibat itu? Kamu sedang ngomong apa sih? Kamu mau apa? Wanita muda, aku akan bilang yang sebenarnya. Kamu baik-baik nasihati Dewa Kecerdikan agar dia kembali ke surga bersamaku. Jika dia terus meminjam kekuatan dari kami para dewa, dia akan kehilangan sifat manusianya. Lupa semua perasaan dan cinta di dunia. Akhirnya menjadi seorang tolol. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Itu maksudnya dia, kekasihmu. Nasihati dia. Jika dia jadi tolol, kamu masih mau dia. Lepaskan dia, biarkan dia jadi dewa secepatnya. Kamu ngomong sembarangan. Kamu pergi sekarang.
Apa yang dikatakan dokter tadi? Jika kamu tidak kembali ke surga, kamu akan jadi tolol. Aku lihat dia yang tolol. Dia benar-benar bilang begitu. Ya, Rupanya, rasa tidak enak ini bukan hantu hatiku, tapi efek samping dari kekuatan dewa yang kupinjam. Pak Wu, ini Pak Zhang, proyek baru untuk perusahaan kita. Tolong lihat. Bagus sekali. Bekerja sama dengan Pak Zhang, sungguh hebat. Proyek. Tidak hanya dapat proyek baru, tapi juga ditemani wanita cantik. Aku dan Pak Zhang benar-benar jodoh. Benar. Jadi kita harus memanfaatkan momentum ini. Jangan sia-siakan bantuan Pak Zhang. Benar sekali. Kali ini, Aku pasti tidak akan memaafkan. anak brengsek itu, dia tidak punya buku itu. Dia hanyalah anak manis. Dia hanyalah anak manis. Lulu. Apa urusan yang kukatakan? Sudah beres. Kamu datang lagi, ayo, Aku kan rindu kamu. keluar. Tidak menyangka begitu mudah. Sudah dapat. Wang Ye ini juga tidak terlalu khawatir dengan buku ini. Baguslah, kamu berani mencuri. Apa mencuri? Jangan ngomong sembarangan. Wang Ye suka aku, jadi dia mau memberikannya. Dia biasanya bahkan tidak membiarku menyentuhnya. Hanya kamu. Pergi. Qin Lu juga sudah mencuri barang. Bukankah orangmu juga dicuri? Qin Lu mencuri buku saya. Apakah dikirim oleh Zhang Qian? Siapapun yang mengirimnya, aku sangat ingin tahu. Buku ini sebenarnya menyimpan rahasia apa? Aku sudah jadi pacarmu. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Aku bisa bilang padamu, tapi takut kamu tidak percaya. Aku sudah dapatkan. Tapi ketahuan oleh orang dari perusahaan J. Jadi misinya gagal. Kamu ini benar-benar tak berguna. Jangan marah, Pak Wu. Jika tidak bisa dapatkan, Aku akan hancurkannya saja. Ayo. Kerjakan. Jaga bersih-bersih. Sebenarnya, aku adalah seorang dewa, dewa kecerdikan. jika kamu tidak mau bilang yang sebenarnya, tidak perlu berbohong seperti ini. Aku tidak bohong padamu. Apakah kamu tidak pernah curiga padaku? Aku hanya sopir pengganti. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Yang kamu katakan, apa yang kamu katakan itu benar. Itu yang dikatakan dokter juga benar. Dia sebenarnya adalah leluhur pengolah obat. Menyarankanku kembali ke surga untuk melapor. Aku tidak mau kembali. Karena ada kamu, aku semakin tidak mau. Dia bilang kamu akan jadi tolol. Aku tidak ingin melihat kamu jadi tolol. Lebih baik kamu kembali ke surga. Jadi dewa, itu lebih baik daripada jadi manusia. Xiao Ai, kamu tenang. Aku tidak akan meninggalkanmu. Xiao Ai. Aku benar-benar suka kamu. Ingin tinggal bersamamu di dunia ini. Xiao Ai, kita harus pergi sekarang. Kalian mengganggu orang yang tidak seharusnya. Segera siapkan dokumen pemindahan saham bro. Kalau tidak, Akan kuberikan jenazahnya. Wang Ye. Segera siapkan satu dokumen pemindahan saham. Aku harus menyelamatkannya. Barang sudah kubawa. Lepaskan Wang Ye sekarang. Xiao Ai. Barang sudah kubawa. Sekarang, bolehkan kita pergi? Kamu pikir kalian berdua bisa pergi? Kalian sudah melihat wajah kami. Kita harus menghabisi kalian. Wang Ye. Leluhur pengolah obat, tolong aku. Hantu. Bangkit dari kubur. Pak Wu, aku sudah menusuknya, tapi dia hidup lagi. Tidak bisa dibunuh sama sekali. Pak Wu. Gagal sekali tidak apa. Kita bisa rencanakan lagi. Kali ini dia beruntung.
Bisa lari kali ini, tapi tidak kali berikutnya. Intinya, Aku pasti membuat seluruh keluarga tahu kekuatanku. Pergi ke keuangan. Aku akan memanfaatkan hak Kuan. untuk membuat keluarga tenggelam dalam krisis. Ya, Pak Wu pintar. Setelah urusan ini sukses, aku bisa pensiun dengan tenang. Kamu pion ini jadi tidak berguna. Xiao Ai, bertemu denganmu adalah kebahagiaanku. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Raja Naga, bantu aku buat sedikit romantis. Tidak mau. Hanya sedikit saja. Hei. Kamu Raja Naga ini benar-benar pelit. Kakak. Ini adalah kesepakatan besar. Lihat baik-baik. Pak Wu. Ini, Dana sebesar ini, aku tidak punya sebanyak itu. Kamu tidak punya, tapi keluargamu punya kan? Dana ini semua ada di tangan bapak dan kakakku yang mengendalikannya. Aku juga tidak bisa mengeluarkannya. Kalau begitu, Pak Wu, Anda coba cari orang lain saja, kakak. Ini kan bisnis yang pasti untung tanpa rugi. Kalau bukan karena aku kasihan melihat Anda dibully kakakmu di keluarga, sebegitu rupa, tidak bisa angkat kepala. Aku ingin membantu Anda. Aku tidak akan di sini, buang-buang waktu. Biarkan aku pikirkan dulu. Kau cepat siapkan untukku 50 miliar. Aku mau tanda tangani kesepakatan besar. ini harus aku laporkan ke kakak besar dulu. Tunggu sebentar. Aku peringatkan, kalau sekarang kau tidak dengar perintahku, besok jangan datang kerja lagi. Uang yang kalah kan bukan. Milikku sendiri. Kenapa harus bertengkar dengan adik besar? Sampai bermusuhan. Cepat, aku sedang terburu-buru. Baik, kalau bisnis ini sukses, kamu pasti dapat komisi. Halo, kakak besar. Adik tuan baru saja ambil dana grup 50 miliar. Dasar anak durhaka, kau tidak tahu perusahaan sedang kacau besar. Banyak pemegang saham yang mengawasi. Kau berani menggunakan dana sebesar itu. Aku juga demi perusahaan ini. Cepat katakan, kau tanda tangani kontrak dengan siapa, dan uangnya kemana? Wuyong, Apa kau gila? Kau tidak tahu. kita sedang bertentangan dengan dia. Sadarlah, kau katakan saja. Jangan sentuh anakku. Cuma rugi sedikit uang, nanti bisa dicari kembali. Lagi pula, keluarga ini suatu hari nanti milik adik tuan. Kau cuma seorang gadis yang akan menikah keluar. Tidak berhak omong begitu. Kenapa kau selalu bela dia? Bagaimana dia bisa mewarisi perusahaan? Dasar anak durhaka. Lubang ini, kau harus tanggung sendiri. Pak Kuan. Ini tidak sepenuhnya salah anak kita. Kakak juga tidak menjalankan tanggung jawab sebagai kakak. Aku lihat lubang ini. Seharusnya dia yang tutup. Dia kan punya pacar yang berpura-pura kaya raya. Biarkan pacarnya keluarkan uang lagi. Kenapa harus begitu? Kali ini aku pasti tidak akan biarkan Wang Ye keluarkan. Biarkan pacarnya keluarin lagi sedikit uang. Kenapa harus? Kali ini saya pasti tidak akan biarkan Wang Ye keluarin seujung kuku pun. Kamu dapat lebih banyak mas kawin. Soal Wuyong, aku sudah selidiki. Semua karena adik tuan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kakak. Selama aku masih ada, Aku tidak akan biarkan kalian aniaya anakku. Rumah ini belum tentu kau yang atur. Itu bapakku. Bapak, aku sudah bekerja keras untuk grup ini selama bertahun-tahun. Kali ini pasti. Biarkan dia belajar pelajaran berharga. Kalau tidak, nanti susah besar. Kau tidak mau. Biarkan aku mewarisi grup kan? Sangat tidak boleh. Rumah ini milik adik tuan. Grup juga miliknya. Kau cuma gadis yang akan menikah keluar. Tidak berhak mewarisi. Jangan ribut. Semua jangan ribut. Tidak boleh. Hari ini kau harus jelaskan. Kalau tidak, buat saja wasiat dulu. Aku pasti tidak izinkan kakak bawa 1 sen pun. Kau mau lihat tidak? Apa yang kau katakan? Bapakku belum mati. Kau sudah mengincar hartanya. Seberapa kau ingin bapak cepat mati? Aduh, kepalaku sakit sekali. Sakit banget. Aduh. Cepat bantu aku lihat. Kamu cuma memikirkan hartanya. Kamu sebegitu mengharapkan ayahku cepat mati. Wah, kepala saya sakit sekali. Sakit banget. Eyang Pendeta. Pinjamkan aku ramuan ajaibmu, Pak Kuan. Ayo.
Bapak, kau katakan soal ini adalah ulah Wu Yong. Lihat uangku itu, bisa dikembalikan tidak? Ini memang agak sulit. Karena uang itu tidak lewat tangan Wu Yong. Memang karena manajemen buruk. Tidak ada bukti cukup untuk bikin masalah padanya. Orang seperti Wu Yong, pasti ada orang hebat di belakangnya yang memberi petunjuk. Baru-baru ini aku dapat lukisan asli. Aku beri Pak Kuan. Pak Zhang, Anda baik hati. Tapi tadi aku dengar. Grup sedang bermasalah. Apakah perlu bantuanku? Hanya urusan kecil. Tidak perlu repotkan Pak Zhang. Aku mendidik anak dengan buruk, jadi ada kejadian lucu. Pak Kuan, kalau grup ada masalah, Anda bisa hubungi aku kapan saja. Pintu keluarga Zhang selalu terbuka untuk kalian. Sayang sekali tidak bisa menikahi kakak besar. Masalah ini sudah selesai. Tidak perlu Pak Zhang khawatir. Sekarang kakak adalah pacarku, calon istriku. Soal grup, aku akan dukung sepenuhnya, tanpa pakai dana grup kalian, supaya tidak ada yang bilang, Pak Zhang punya motif tersembunyi, mau ambil alih grup. Memang begitu. Untuk bangun kerajaan bisnismu sendiri, brengsek. Kau berani ya? Ulangi lagi, aku cuma bicara seenaknya, itu juga rumor saja. Pak Zhang, kenapa harus serius? Kau tunggu saja, aku akan bikin kau hilang dari dunia. Apakah Orang di belakang Wu Yong adalah dia? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin, Bapak. Wu Yong dan Zhang Qian, tujuannya menargetkan kita. Lagi pula, buat apa diseriusin? Kamu, anak muda, tunggu saja. Aku akan bikin kamu hilang dari muka bumi. mungkinkah orang di balik Wu Yong adalah dia? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Ayah, tidak ada yang mustahil. Apakah Anda tidak lihat? Wu Yong dan Zhang Qian, tujuan mereka adalah menargetkan kita. Wu Yong sengaja pakai cara kotor untuk menghadapi kita. Anjing yang tidak menggonggong itulah yang paling menakutkan. Saya lihat, di samping Anda ada seekor anjing penjilat. Kalau kamu menikah lebih dini dengan Zhang Qian, keluarga kita tidak akan punya masalah sebanyak ini. Kakak. Atau, kamu nikah saja dengan Zhang Qian. Apa omongan kamu itu? Apa kamu benar-benar mau dia menikahi anak kaya palsu itu? Menurut saya, dia hanya manis saja. Di tubuhnya tidak terlihat nilai atau masa depan apapun. Seharusnya orang yang pergi tadi bukan Zhang Qian, melainkan dia. Panggil orang. Seret anjing penjilat itu keluar. Nanti di pintu tulis, anjing penjilat dilarang masuk. Benar-benar seperti anjing menggigit orang baik. Tidak tahu berterima kasih. Saya benar-benar ingin kalian berdua jadi anjing. Guk. Apakah kekuatan surgawi saya benar-benar sudah pulih sedikit? Kamu begitu ingin mereka berdua. Tidak takut kalau nanti mereka balas dendam ke kamu. Siapa suruh mereka menargetkan kamu? Biarkan mereka merasakan sedikit penderitaan. Wang Ye, anak nakal itu, terus-menerus mengacaukan rencana saya. Saya harus bikin dia mati. Ingin menyentuh Wang Ye, harus cari dulu kelemahan dia. Bertindak gegabah, hanya bikin rencana kita gagal di ujung. Kelemahan Wang Ye. Kuan Si Ai. Begini. Kamu pergi ke perusahaan Wu Yong, kerjakan sedikit trik, biar dia datang sendiri mencari saya. Terkadang, menjatuhkan Kuan Si Ai yang brengsek itu, tidak perlu saya yang langsung turun tangan. Anda tenang saja, saya pasti akan mengurusnya untuk Anda. Dengan benar. Pak Wu, sial, beberapa proyek perusahaan kita ditunda. Keuangan perusahaan sudah tidak bisa berputar lagi. Kamu ini gimana sih ngurusnya? Saya percayakan ini ke kamu. Apa kamu ngurusnya seperti ini? Itu kesalahan saya. Lalu sekarang kita harus gimana? Kemana cari dana sebesar itu? Kamu tanya saya tanya siapa? Atau Anda pergi ke Pak Zhang. Dia punya banyak jalur, mungkin bisa menyelamatkan keadaan. Benar. Pak Zhang.
Kali lalu untung Anda membantu menyelamatkan saya dari grup di Hao. Kebaikan ini, saudara tidak akan lupa seumur hidup. Kamu datang kali ini, bukannya cuma untuk berterima kasih ke saya kan? Perusahaan saudara, baru-baru ini ada sedikit masalah. Jadi ingin lihat, sisi Pak Zhang, apakah bisa tanda tangani perjanjian strategis? Bantu saudara, ya kan? Tunggu dana saya kembali. Segera bagikan bagian untung ke Pak Zhang. Bantu kamu juga bisa, tapi apakah kamu sebaiknya memberi sesuatu sebagai ganti? Pak Zhang, Anda bilang saja, saya siap mati-matian. Buat yang ini, biarkan anak nakal Kuan keluarga tanda tangani. Biarkan mereka jatuh ke lubang yang sama. Hehehe, Pak Zhang, sebenarnya saya juga mikir begitu. Apapun yang kamu katakan lagi, ucapan manis, saya tidak akan percaya lagi. Kejadian terakhir, kamu bikin saya hampir diusir oleh Kuan Si Ai dari grup. Hilang hak waris. Saudara. Soal investasi, siapa yang bisa prediksi? Salahkan abang. Kali lalu saya yang tidak mengurus dengan baik, tapi kali ini beda. Saya sudah atur semua jalur atas bawah, asal dana masuk. Pasti untung. Kalau begitu kamu sendiri saja lakukan. Saya tidak ikut. Abang tunjukkan ke kamu. Ini. Lihat. Saya sudah taruh semua harta saya di sini. Lagi pula, kalau kamu tidak lakukan Sesuatu yang besar. benar-benar, Tunggu mereka usir kamu dari grup. Keluar. Kita berdua terikat. untuk main besar, Setelah untung, biar ayahmu lihat juga kemampuanmu. Ah. Orang luar bilang, Kuan keluarga hanya bergantung pada putri sulung Kuan. Kamu, hanya anak pemboros. apakah kamu tidak ingin lepas topi itu? Buang. Biarkan orang luar lihat kemampuanmu. Saya ikut kamu tidak masalah. Tapi kamu harus janji satu hal. Apapun boleh. Saya ingin Kuan Si Ai jatuh nama dan malu. Keluarkan dari Kuan keluarga. Kakak, kali lalu saya salah. Saya datang minta maaf. Kejadian terakhir, bukan saya sengaja menargetkan kamu, hanya berharap kamu bisa belajar. Jangan lagi dikendalikan orang. Ya, kakak benar. Kamu, Apa yang kamu lakukan ke saya? segera kamu tahu. Kejadian kali ini, kalau kamu selesaikan dengan baik, kerjasama kita jadi. Kamu tenang, mungkin nanti kita menjadi satu keluarga. Hehehe. Maka saya panggil dulu kakak ipar. Ya, baiklah. Sayang kecil, kamu sudah kabur beberapa kali. Kali ini lihat bagaimana kamu kabur. Kok kamu lagi? Tahan dia untuk saya. Jangan dekati saya. Saya teriak, teriak saja. Semakin kamu teriak, saya semakin bersemangat. Kamu ini hantu. Kali ini kamu tidak bisa salahkan saya. Adik kandungmu sendiri. Yang antar kamu ke tangan saya. Dia ingin kamu. Jatuh nama dan malu. Saya tidak percaya. Adik saya tidak mungkin bekerja sama denganmu. Percaya atau tidak, adalah kamu sendiri yang terlalu memaksa dia. Kalau tidak, dia tidak akan lakukan ini. Kamu tidak bisa salahkan orang lain. Wang Ye tidak akan biarkan kamu. Kamu tidak sebut dia, saya masih bisa lembut ke kamu. Kamu sebut dia, saya langsung sikat kamu. Wang Ye, cepat datang selamatkan saya. Sayang kecil. Lihat hari ini bagaimana saya atasi kamu. Pak U, kita bisa bicara baik-baik. Bicara. Jangan harap, tunggu saya puas main sama kamu. Saya beri mereka berdua main juga. Jangan. Saya perawan loh. Wang Ye, kamu di mana sih? Bising. Kalian berdua keluar. Siapa itu?
Saya sudah ampuni kamu beberapa kali. Kamu masih berani datang hari ini. Saya tidak akan ampuni. Yang mulia, turun ke dunia. Tunggu dia sadar, bilang ke dia, kali ini saya ampuni lagi, biar dia belajar bersyukur. Saya akan pakai cara paling keren di dunia untuk menikahi kamu. Apakah kamu berniat? Memakai baju perang emas, kaki injak awan keberuntungan, untuk menikahi saya juga. Bukan tidak bisa, ya. Kakak, ayah sedang bermasalah. Ayah. Kamu bilang ke saya, siapa yang lakukan ini? Yang penting sekarang bukan siapa yang lakukan, tapi ayahmu sudah tidak tahan. Lebih baik kalian berdua pikirkan, bagaimana bagi harta. Ayah saya belum mati. Kamu bilang, siapa sebenarnya? Itu harus tanya kamu. Lihat saja cowok baik yang kamu pilih. Dia sebenarnya melakukan apa? Pak masih bisa diselamatkan. Berikan saya waktu sedikit. Lepaskan ayah saya. Siapa tahu ayah saya justru dirugikan olehmu. Jangan pura-pura baik di sini. Saya belum menuntutmu. Kenapa kamu bersekutu dengan Wuyong untuk menyakiti saya? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Menurut saya, selagi dia masih bernapas, sebaiknya kita segera temukan wasiatnya dan bagi hartanya saja. Xiao Ai, mereka begitu buru-buru bagi warisan. Pasti ada masalah. Wang Ye, tolong bantu saya bangunkan ayah saya. Saya pasti akan selidiki kebenarannya. Siapa tahu yang menyakiti ayah saya adalah kalian berdua. Kamu mau apa? Hari ini aku akan bikin kamu jadi seorang gadis kecil yang manis. Seorang gadis kecil yang manis. Kuan si Kuan, kamu bakar buku saya. Aku akan bikin kamu ikut binasa. Dia kan adik kandungmu. Apakah kamu tega melihatnya mati? Itu salahnya sendiri. Dia yang mencarinya. Kalau kamu tidak menyelamatkannya, percayakah kamu tidak akan dapat? Wang Ye, itu tetap adik kandungku. Lepaskan saja. Dia berani bakar buku saya. Aku akan bikin dia ikut binasa. Tolong, selamatkan saya. Apa yang terjadi pada saya? Aku dokter di sini. Tolong, ini pasti mudah diselamatkan. Pelakunya. Dialah pelakunya. Pelaku yang menyakiti saya. Pak, Anda jangan sembarangan bicara. Beberapa hari ini saya tidak bertemu Anda. Apakah Anda punya saksi? Saya tidak punya, kecuali Kuan Si Ai. Mau mengotori kehormatannya sendiri. Xiang Ze, dia tidak akan memberi kesaksian untukmu. Kemarin malam, saya bersama dia. Saya bisa membuktikannya. Jangan tuduh orang baik. Wang Ye, kamu benar-benar tidak mau mengakui kesalahanmu. Ini adalah bukti yang saya punya. Ini mustahil. Orang ini bukan saya. Saya percaya padamu, tapi kamu malah menipuku. Kamu tahu, kemarin malam saya bersama kamu. Bagaimana kamu bisa? Kenapa kamu menipu saya? Kamu tidak layak jadi manusia. Saya tidak. Dewi kecerdikan. Kamu menipu atas dan bawah. Kamu tidak layak jadi dewa. Saya tidak. Kalian semua pembohong. Kalian semua berbohong. Saya tidak. Apa yang terjadi padamu, Wang Ye? Lepaskan saya. Apa yang terjadi pada saya? Orang-orang, tangkap pelaku pembunuhan itu. Zhang Qian, kamu memfitnah saya. Tangkap pelaku pembunuhan itu. Zhang Gan, kamu memfitnah saya. Wang Ye, apa keadaanmu sekarang? Apakah kamu tidak tahu? Kamu tidak termasuk di sini. Segera pergi. Jangan kira kamu bisa main sulap. Saya akan takut. Zhang Qian, kamu tidak akan menang. Mungkin video itu dipalsukan olehmu. Saya tidak percaya Wang Ye bisa melakukan hal seperti itu. Xiao Ai, orang yang menyakiti saya adalah Wang Ye. Orang yang menyelamatkan saya adalah Zhang Qian. Kamu. Saya ayahmu. Jangan karena Wang Ye merusak hubungan ayah anak kita. Ayah,
saya tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, dengarkan saya. Mulai sekarang, Jangan, Ayah. jangan pertanyakan. Kali ini kamu harus menikah dengannya. Nenek penyulingan, Raja Mata Surgawi, cepat datang bantu. Apakah dia menganggap surga kita tidak punya orang? Saya pergi. Siapa kedua orang itu? Dari mana asalnya? Kurang omong. Lepaskan tanganmu. Apa yang kamu mau? Kalian berdua setiap kali selalu nunggu saya hampir mati, baru menyelamatkan. Bukankah kamu dokter itu? Suruh temanmu lepaskan Pak Zhang. Jangan sampai ada korban jiwa. Siapa sih yang tidak punya teman? Teman saya ini, dari kecil berkelahi sampai besar. Apapun yang datang, harus memberi penjelasan di sini. Serang mereka. Hari ini kamu mengandalkan orang banyak. Baiklah, kamu tunggu saja. Hari ini saya biarkan kamu pergi. Ayo, kita mundur. Pak Zhang, soal yang Anda perintahkan sebelumnya, saya sudah selesaikan. Omong kosong. Soal apa yang saya suruh kamu kerjakan? Mana yang sudah berhasil? Keluarganya belum selesai. Ini juga bukan sepenuhnya kesalahan saya. Anda sendiri. Juga belum menyelesaikannya. Siapa sih kamu? Berani disamakan dengan saya. Kata-kata itu agak kasar. Bagaimanapun, orang luar juga memanggil saya Wu Shao. Wu Shao, kamu hanyalah omong kosong. Sama seperti ayahmu yang tak berguna dulu. Anda bisa menghina saya apa saja, tapi jangan libatkan ayah saya. Ayahmu adalah orang tak berguna. Dahulu perusahaan bangkrut, dan dia minum racun bunuh diri. Saya dulu. Bukannya serangan jantung mendadak. Pak Zhang, apa yang Anda katakan? Saya di sini masih ada urusan. Saya pamit dulu. Jangan ganggu. Pak Zhang, soal dulu yang dipublikasikan keluar adalah serangan jantung mendadak. Kamu pergi. Pantau dia baik-baik untuk saya. Baik. Soal yang saya suruh kamu selidiki, bagaimana? Baik. Saya tahu. Kamu datang mau apa? Saya khusus datang mencari kamu hari ini. Ada urusan penting yang ingin saya katakan. Apa urusanmu? Pastilah tidak baik. Ayo pergi. Wang Shao, dengarkan saya. Dulu saya adalah bawahanmu. Tapi urusan hari ini berkaitan dengan grup di Hao. Anda harus dengarkan. Kamu bicara saja. Sebenarnya saya tidak berniat menyentuh grup di Hao. Apalagi saya tidak punya kemampuan itu. Lagi pula, Saya juga tidak punya kekuatan. Itu karena terpaksa. Siapapun yang mau menyentuh grup di Hao, kamu juga bukan orang baik, hanya karena cara kamu memperlakukan Xiao Ai dulu. Saya sudah untung tidak memukulmu mati. Ayo pergi, Wang Shao. Nona Kuan, sudah lama tidak bertemu. kenapa kamu di sini? Apakah lagi mencari masalah Wang Ye? Jangan salah paham, hari ini saya datang mencarinya. Ingin bilang, ingin mengganggu. Orang dari grup di Hao, bukan saya. Dalang di baliknya, ada orang lain. Hanya karena cara kamu terhadap saya dan grup di Hao sebelumnya. Apakah saya bisa percaya kamu lagi? Soal grup di Hao, kami sendiri yang mengurus. Kami sendiri yang akan memeriksa. Tidak perlu kamu ributin. Mulai dari hari ini, siapa yang berani meminjam kekuatan dewa dengan tipu muslihat akan diusir dari surga. Tidak akan pernah diterima lagi. Ya, Tuan Dewa. Dewa tipu muslihat, kamu nanti harus menjaga diri sendiri. Wang Ye, hari ini kita menandatangani kesepakatan besar. Ayo kita keluar minum-minum. Baiklah, dulu saat saya jadi supir pengganti, saya tahu ada restoran barat bagus. Saya selalu ingin pergi ke sana. Siapa kamu ini? Mengapa di kediaman saya? Kamu bercanda dengan saya ya? Xiao Ai, hari ini kondisi saya tidak baik, atau kita tunda saja ya? Apa yang terjadi padaku? Mengapa aku mengatakan hal seperti itu? Setiap kali kamu menggunakan kekuatan dewa, sifat dewa kamu akan bertambah. Saat sifat dewa kamu sepenuhnya pulih, semua hal di dunia manusia, Kamu akan lupa sepenuhnya. bagaimana kamu memilih? Itu urusanmu sendiri. Nenek sihir pembuat pil. Maaf,
Siapa yang Anda cari? Ini bukan villa yang disewa Wang Ye. Anda maksud penghuni sebelumnya ya? Dia sudah pindah. Anda tidak tahu. Lalu, tolong tanyakan, dia pindah kemana? Itu saya tidak tahu. Terima kasih. Apakah dia mengalami masalah apa? Nenek sihir pembuat pil, katakan, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Bukankah sudah kukatakan dengan jelas, setiap kali kamu meminjam kekuatan kami, sifat dewa kamu akan pulih sedikit. Saat sifat dewa kamu sepenuhnya pulih, kamu tidak akan bisa tinggal di dunia manusia lagi. Apakah tidak ada cara lain? Kecuali kamu tidak menggunakan kekuatan dewa, tidak ada cara lain. Yang penting sifat dewa kamu sudah pulih 6 atau 70%. Menurutku, waktumu kembali ke surga tidak lama lagi. Aku tidak ingin kembali. Kamu punya banyak artefak. Ambil satu saja untuk menekan sifat dewa saya. Tuan Dewa Dongguo sudah memberikan perintah tegas. Semua dewa tidak boleh meminjamkan kekuatan apapun kepadamu. Ya. Nasihatku, jagalah dirimu baik-baik. Apakah kamu yang menyekap Wang Ye? Mengapa villa itu dikembalikan? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tuan Muda Wang disekap. Hal ini saya benar-benar tidak tahu. Apa yang kalian bicarakan hari itu? Hari itu saya sudah bilang padamu, tapi kamu tidak percaya. Baiklah, sekarang katakan padaku, siapa sebenarnya yang menargetkan keluarga kita? Adalah Zhang Qian. Mungkin Tuan Muda Wang hilang juga berhubungan dengannya. Baik, sekarang juga saya akan mencarinya. Noni Kuan. Untuk mencari balas dendam ya, jangan bilang itu dari aku ya. Wah, Noni Kuan. Kok hari ini Anda punya waktu datang ke sini? Jangan omong kosong. Zhang Qian, aku tanya kamu, apakah kamu yang menyekap Wang Ye? Wah, Noni Kuan. Aku dan dia tidak ada dendam mendalam. Aku menyekapnya untuk apa? Aku sudah tahu, kamu ingin menjebak grup di HO kita. Pelaku di baliknya. Wah, Noni Kuan. Itu omong kosong apa? Aku terhadap Noni Kuan selalu kagum sekali. Apalagi, aku ingin bekerja sama dengan grup di HO. Bersama-sama, menguasai dunia bisnis Jiangzheng. Hei, aku tidak percaya omongmu. Cepat serahkan Wang Ye kepadaku. Perusahaan ada di sini. Kalau tidak percaya, cari sendiri. Kalau Wang Ye bilang, peristiwa ini ulahmu, aku tidak akan selesai denganmu. Dia dari mana mendapatkan informasi ini? Tuan Zhang, ada berita penting yang ingin saya laporkan. Baru saja Noni Kuan pergi mencari Wu Yong. Dia menceritakan semuanya. Perbuatan Anda di balik keluarga Kuan. Pria ini benar-benar tidak berguna, selalu merusak rencana. Seandainya dulu, saya harus menghabisinya bersama ayahnya saja. Aku masih ingin menggunakannya sebagai boneka. Tuan Zhang. Orang tak berguna seperti itu. Anda tahu harus bagaimana. Dalam seminggu, saya pasti akan membuat perusahaannya kembali ke tangan Anda. Memang kamu yang paling membuatku tenang. Aku selamanya milik Anda. Tuan Wu, Anda cari saya, bukan? Di mana kamu akhir-akhir ini? Keuangan perusahaan ini, itu tanggung jawabmu. Sekarang menghadapi kebangkrutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya baru saja di kantor Tuan Zhang, melihat Noni Kuan. Mengapa kamu? Di kantor Zhang Qian. Aku jujur saja sama kamu. Tuan Zhang, sudah tahu kamu menjebaknya perihal grup di HO dan menceritakan semuanya ke Noni Kuan. Aku kembali kali ini. Itu Tuan Zhang memerintahku untuk mengambil perusahaanmu. Jadi orang yang mengganggu di belakang adalah kamu. Kamu brengsek kecil. Aku menganggapmu sebagai orang kepercayaan. Tapi kamu malah berkhianat. Orang kepercayaan. Kamu lihat saja dirimu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Zhang? Kamu brengsek kecil. Masih berani melawanku. Kamu lihat saja kemampuanmu. Beratnya berapa? Sekarang, perusahaan sudah bukan milikmu lagi. Segera kemasi barangmu dan pergi dari sini. Kamu brengsek kecil. Aku tunggu kamu. Kakak Jing. Bawakan aku ke Tuan Zhang dong. Aku punya informasi penting yang ingin kuceritakan ke Tuan Zhang. Qin Lu ini mungkin masih bisa dimanfaatkan.
Tuan Zhang, Kepala Wuyong, mengatakan ada hal penting yang ingin dilaporkan ke Anda. Biarkan dia masuk. Tuan Zhang, selama ini saya mengikuti Wuyong hanya karena terpaksa. Sebenarnya saya lebih mengagumi Anda. Anda lebih berkuasa daripada dia. Ada apa? Katakan saja. Tuan Zhang, Apakah Anda tahu keberadaan Wang Ye? Lalu kamu, cepat selidiki latar belakang Wang Ye. bagaimana saya harus melakukannya? Mengapa kamu datang? Untuk apa kamu mencariku? Tuan Muda Wang, villa besarmu itu kok jadi seperti ini? Bukan urusanmu. Kali lalu mencuri barangku. Aku belum menghitungnya denganmu. Sekarang kamu datang lagi. Kali lalu mencuri barangmu, kali ini datang mencuri orangmu. Bukankah kamu orang Wuyong? Mengapa mencariku? Wuyong itu barang busuk, ikut dia tidak ada masa depan. Masih Tuan Muda Wang, muda dan berbakat. Sepertinya kamu lagi menemukan pelindung baru. Jangan pedulikan bos itu lagi. Wuyong, orang brengsek itu, juga tak lama lagi bisa berkuasa. Seluruh keluarganya pun segera. Kita berdua bersama, barulah punya masa depan cerah. Jangan sebut nama brengsek itu lagi. Siapa kamu? Aneh, kok dia tiba-tiba tidak mengenalku lagi. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Pak Zhang. Saya lihat Wang Ye agak aneh. Saat bicara dengannya biasa saja, tiba-tiba tidak mengenalku lagi. Saya mengerti. Saya punya satu urusan lagi yang perlu kamu tangani. Kamu dekati Kuan Si Kuan. Apakah Anda ingin saya mengendalikan Kuan Si Kuan? Kalau urusan ini beres, saya pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Kamu keluar dulu saja. Pak Zhang, Dia ini. kamu tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Kali lalu Wuyong mengkhianatimu. Apakah kita harus menghabisinya? Orang tak berguna seperti dia, seharusnya sudah lama dihabisi. Kok kamu sekarang punya rasa iba seperti perempuan? Apakah kamu jatuh cinta padanya? Mana mungkin, Pak Zhang. Saya terhadap Anda selalu setia. Urusan ini serahkan pada saya. Anda tenang saja. Pukul berapa sekarang? Kapalnya? Belum datang menjemputku. Cepat dong. Ayo. Kapalmu tidak akan datang, atau kita antar kamu sejenak. Antar ke laut. Kakak, dua kakak. Saya ini, di tas saya ada uang tunai. Begini. Saya berikan semuanya untuk kalian. Kalau begitu, lepaskan saya. Ya, semuanya untuk kalian. Bos bilang, uang yang kamu bayarkan, dia akan bayar 2 kali lipat. Lagi pula. Kami ini punya etika pekerjaan yang tinggi. Uang juga kita ambil, nyawanya juga. Saya sudah lapor polisi. Kamu berani? Kok bisa kamu? Mengapa kamu bisa ada di sini? Saya dengar Qin Lu bilang, kamu sedang bermasalah. Baru saya tahu kata-katamu yang benar. Saya tak bisa lindungi Xiao Ai lagi. Kamu harus gantikan saya merawatnya. Jangan biarkan Zhang Qian mencelakainya. Saya hubungi 120. Sudah terlambat. Tuan Wang. Kamu lihat, kalung ini bagaimana? Suka, ini edisi terbatas Global Law. Apa saja yang diberikan Kuan Xiao, saya suka semua. Setelah saya mewarisi grup Di Hao, apa saja yang kamu inginkan, saya penuhi semuanya. Kuan Xiao, Futures ini adalah teman saya yang bilang. Katanya periode ini pasti naik besar. Kamu lihat, atau kita pakai dana liquid grup Di Hao. Beli beberapa, pasti untung besar. Ini saya harus diskusikan dulu dengan para pemegang saham grup kami. Diskusikan apa? Kamu juga bisa putuskan sendiri kan? Lagi pula, nanti saya kan sudah menjadi nyonya muda keluarga Kuan. Ini, saya masih harus tanya ibu saya. Ini, saya telepon ibu saya dulu. Saya menelepon ibu.
Halo, Ibu. Saya punya teman bilang, ada info internal, futures ini pasti naik besar. Ibu, bagaimana menurutmu? Baik, terima kasih Ibu. Baik. Nyonya muda Kuan, ibu saya sudah beritahu kunci ayah saya pada saya. Sekarang transfer saja, kita tinggal untung besar nanti. Bagaimana saya harus memberi hadiah pada tuan muda Kuan saya? Kita malam ini buat anak kecil Kuan. Kuan Xiao, kamu jahil sekali. Berita dari stasiun ini, harga futures minyak Blue Star mengalami penurunan besar. Saat ini, harga futures minyak Blue Star sudah turun lebih dari 200%. Tuan muda rumahmu sungguh berani pakai dana grup untuk beli futures minyak. Sekarang sudah turun seperti ini. Grup Dihao segera bangkrut. Siapa yang beri keberanianmu beli futures ini? Kalau keluarga kalian, bagaimana tangani masalah ini? Hari ini, kamu harus berikan penjelasan pada kami, para paman. Mereka bilang, futures ini pasti naik besar. Penurunan cuma sementara. Kalau kalian tunggu sebentar lagi, kamu lihat, seluruh jalur hijau ini, kamu kira masih bisa naik lagi. Kamu sudah bukan pemegang saham terbesar. Saya minta, sekarang, segera, mulai rapat pemegang saham. Cabut posisimu sebagai ketua direksi. Anak durhaka. Saya, Kuan Gui, seumur hidup terhormat. Semua hancur karena kamu. Kuan Xiao memang salah, tapi kamu juga tidak boleh di depan. Begitu banyak orang memukulinya. Pukul dia saja sudah ringan. Saya ingin membunuhnya. Kalau kamu bunuh dia, buat apa? Lebih baik pikirkan cara. Ada cara untuk memperbaiki. Dana di pihak saya belum digerakkan. Keluarga kami masih pemegang saham terbesar grup. Hanya sahammu itu. Saya sudah bicara dengan semua pemegang saham. Saham mereka jual ke saya. Cukup buat saya jadi pemegang saham terbesar grup. Jangan pikir saya tidak tahu. Rencanamu ingin diam-diam merger grup Dihao kami. Saya sudah tanda tangani kontrak besar 300 miliar. Selama dana masuk, keluarga kami masih pemegang saham terbesar grup Dihao yang terbesar. Keponakan perempuan, saya bukan maksud itu. Saya masih berharap keluarga kamu nikmati kemewahan seumur hidup. Kok kamu berubah wajah lebih cepat dari balik buku? Keponakan perempuan, saya memang selalu dukung keluarga kamu. Xiao Ai, saya, paman, saham saya selalu di tangan saya. Saya tidak jual ke dia. Kalau kamu selesaikan kesepakatan besar ini, pastikan ingat paman kamu. Kali ini, biarkan dia belajar pelajaran. Jangan sampai sendiri terjual. Masih membantu orang hitung uang. Jangan pikir karena kamu tanda tangani kontrak besar, bisa berlagak sombong di keluarga Kuan. Xiao Kuan hanya membuat sedikit kesalahan kecil saja. Nanti keluarga Kuan masih milik dia. Selama ini, apakah aku sudah memanjakanmu terlalu berlebihan? Kamu membesarkan anak menjadi seperti apa ini? Kalau bukan karena Xiao Ai, keluarga kita sudah hancur. Apakah kau pikir aku masih akan membiarkan anak durhaka ini masuk ke keluarga Kuan? Xiao Ai, ayah sudah tua. Nanti secara bertahap, serahkan perusahaan padamu untuk dikelola. Aku harap kau bisa menjaga grup Dihao. Halo, Pak Li. Apa yang Anda katakan? Kontrak kita sudah ditandatangani. Ini sudah melanggar kesepakatan. Ayah. Baru saja Pak Li menelepon. Kesepakatan 300 miliar itu, mereka tidak mau menandatangani dengan kita. Nona Kuan, tampaknya kesepakatan 300 miliar itu sia-sia belaka. Semua kerugian kita akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Kuan. Tadi kau masih sangat sombong. Tampaknya putri kesayanganmu juga tidak sehebat itu. Sekarang mungkin harus gunakan dana rahasia kita. Tapi ingat, untuk gunakan dana itu, kau harus biarkan Xiao Kuan mewarisi grup Dihao. Ambil alih grup Dihao. Peristiwa kali ini, kau lakukan dengan bagus. Urusan Pak Zhang bukanlah urusanku juga. Anda sudah berjanji padaku. Setelah selesai, beri aku 10 miliar. Jangan sampai Anda ingkar janji. Aku Zhang Qian, teguh pada janji. Permintaan kecilmu itu, aku masih bisa penuhi. Sudah sepakat. Barang jelek yang tak berguna, yang harus dibuang, buang saja. Paham, Pak Zhang. Wanita genit seperti itu, sudah lama aku tidak suka. Selalu saja mengganggu Anda. Apakah kau mulai cemburu? Ingat identitasmu, kau hanyalah senjataku. Ya. Pak Zhang.
Apa yang kau mau? Mencuri harta atau mencuri kehormatan? Tidak mencuri harta dan tidak mencuri kehormatan. Ambil nyawa. Siapa yang mengirimu? Dibayar orang. Bantu orang selesaikan masalah. Aku sangat profesional. Tidak akan ungkap identitas majikan. Sama sekali. Identitas pemberi tugas. Apa yang kau lakukan? Pergi saja. Mengapa kau memanfaatkan Xiao Kuan untuk menjebak keluarga Kuan? Itu semua ulah Zhang Qian. Dia berjanji padaku, setelah selesai, beri aku 10 miliar. Kau benar-benar bodoh. Coba pikirkan dengan akal sehat. Sekarang kau hanyalah alat buangan baginya. Lalu bagaimana aku? Untuk sementara, tinggal di sini dulu. Setelah angin reda, bersama Xiao Kuan, aku yakin dia pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Terima kasih, Nona Kuan. Kebaikan ini aku ingat baik-baik. Pak Wang. Lama tidak bertemu. Nona besar muncul. Para presiden, sekarang grup di Hao kita sedang menghadapi kesulitan. Perlu bantuan penuh dari kalian. Nanti keluarga Kuan tidak akan lupa kebaikan kalian. Nona Kuan, aku tahu sekarang keluarga Kuan sedang menghadapi kesulitan. Tapi keluarga Kuan sudah bangkrut. Tidak bisa diselamatkan lagi. Perbuatan Zhang Qian terhadap keluarga Kuan, semua orang sudah lihat. Bukan begitu. Kalau kalian terus mengikuti Zhang Qian, kini keluarga Kuan akan menjadi nasib kalian nanti. Pak Kuan punya jasa besar bagi kita. Kami pasti akan bantu sepenuh hati. Perbuatan Pak Zhang terhadap keluarga Kuan, kami sudah lihat. Pak Zhang datang. Biar aku lihat, siapa yang berbicara buruk tentangku. Para pembesar, ikuti aku. Kalian akan punya masa depan cerah. Tapi keluarga Kuan terus-menerus menantangku. Berusaha merebut harta keluargaku. Siapa yang menggonggong? Aku katakan padamu, biar kau kembali ke surga. Tapi kau tidak mau. Tubuhmu sudah mati. Kami harus menyelamatkanmu. Dewi Kecerdikan. Aku katakan lagi padamu, kali ini kami selamatkanmu. Kau jangan gunakan kekuatan dewa lagi. Setelah kekuatan dewa pulih, kau lupakan saja urusan duniawi. Pacar duniawimu itu, HMPH, dia akan sial. Beberapa hari ini, kemana saja kau? Kau tahu, aku khawatir sekali. Maaf, aku tidak akan tinggalkanmu lagi, sendirian. Bagaimana anak ini masih hidup? Pak Zhang, Anda tidak akan memanfaatkan jumlah orang untuk menganiaya kami yang lebih sedikit. Lebih baik kita berjudi saja. Baiklah. Apa yang kau ingin pertaruhkan? Pertaruhkan. Masa depan keluarga Kuan. Hahaha. Aku lihat kau sama sekali tidak paham situasi. Perbuatan kalian berdua, kita sudah tahu. Jangan menggertak, tipu dayamu itu tidak berguna bagi kami berdua. Benarkah? Kalau urusan ini berkaitan dengan Pak Zhang, apakah kau pikir dia akan memaafkan kalian? Apa ini sebenarnya? Beberapa waktu lalu, barang Anda di luar negeri Hilang tanpa alasan. hingga sekarang belum ketahuan. Pak Zhang, apakah Anda tahu kedua orang ini diam-diam mengambil barang Anda di luar negeri? Adakah kalian berdua yang melakukannya? Pak Zhang, anak ini bohong. Kami sekarang saja bantu Anda ambil kembali barang itu. Bukan kalian yang melakukannya. Bagaimana kalian bisa ambil kembali? Dua anak liar ini tidak perlu juga. Hanya tipu daya kecilmu bisa runtuhkan aku. Jangan mimpi. Tentu saja tidak. Bos Zhang, Anda kaya raya, berkuasa di mana-mana, dan punya banyak pengikut. Bagaimana aku berani harap mereka bisa bantu aku? Mengapa kau berani bicara besar? Tapi tidak boleh sembarangan gunakan sihir lagi. Tidak peduli, aku rela. Kata-kata menjadi hukum. Kalian pikir para pengikut kecil kalian bisa berarti apa bagiku? HMPH, kalian salah besar. Kalian hanyalah mangsa bagiku. Hehe. Setelah tidak berguna lagi, kalian tidak berarti apa-apa. Hehe.
Pak Zhang, tidak menyangka ambisimu sebesar itu. Aku dulu menganggapmu orang baik. Tampaknya, kita harus pertimbangkan lagi kerjasama antara kita. Saya tadi bilang apa? Sebagai orang terkaya di Jiangzheng, saya hanya ingin membawa semua orang untuk menciptakan kejayaan baru. Tapi, ada beberapa orang, jika tidak mau bekerja sama, maka terpaksa harus dikorbankan kepentingan mereka. Pak Zhang, Anda benar-benar berwibawa besar. Pak Kuan, Anda masih bisa hadir di pesta ini. Saya pikir, Anda sudah diusir dari grup di Hao. Sekarang hanya bisa di rumah, jalanin burung. Atau tanemin bunga. Saat Anda mengkhianati di belakang, Pak Kuan sudah melakukan banyak hal hari ini. Ayah, Anda bersama Wang Ye merencanakan hal ini. Setelah anak durhaka Xiao Kuan melakukan perbuatan itu, Wang Ye pun menghubungi saya. Tepat waktu untuk membuat saya bertemu Bos Zhou untuk pendanaan. Sekarang grup langsung berkembang 2 kali lipat. Kalau tidak ada strategi Wang Ye, saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalikkan keadaan. Zhang Qian, Anda pikir kami akan dibiarkan saja? Semua orang di sini adalah orang penting di Jiangzheng. Tidak mungkin karena seorang pemuda misterius berbalik melawan saya. Saya yang misterius. Baru saja Anda yang bilang ingin menguasai seluruh Jiangzheng. Kata-kata itu bisa dibohongi. Yang ingin saya katakan, sudah saya jelaskan ke semua orang. Anda mau kemana? Pilih sendiri. Anak muda. Berani tidak bertaruh besar? Apa yang tidak berani? Baik. Maka sekarang, saya pakai nyawa sebagai direktur grup di Hao untuk bertaruh dengan Anda. Pak Zhang, Jangan bercanda seperti itu. kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Anda ini mau jual saya. Apakah Anda pikir Saya tidak bisa menang melawan dia. Anda merasa saya akan kalah dari dia. Seorang pria sejati, sekali berjanji sulit ditarik kembali. Taruhan ini, saya terima. Semua orang di sini jadi saksi. Saya dan Wang Ye bertaruh. Lihat siapa yang bisa meningkatkan dana grup di Hao lebih banyak. Jadi taruhan seperti ini. Akhirnya taruhan ini, kekayaan Anda pasti nomor 1 di Jiangzheng. Ayo, masukkan dana perusahaan ke akun Bos Chen. Zhang Qian, Anda ini sok kuat. Pak Zhang, dana kami yang ada 700 miliar, semuanya di sini. Silakan masukkan kata sandi. Wang Ye, Anda sudah terima taruhan ini. Siapa kalah harus terima. Hari ini, Anda harus tinggalkan nyawa di sini. Kalau Anda ingin hidup, bisa saja, tapi Anda harus tanda kontrak dengan saya. Jadi budak saya. Bos Zhou, uangnya sudah masuk ke akun Anda. Ayo, tunjukkan ke semua orang, akun Anda. Benarkah sudah 700 miliar? Semua orang lihat, tidak mungkin. Uangnya pasti di akun saya. Pak Zhang, uangnya belum masuk. Lihat kan, Pak Zhang, itu baru saja, saya transfer 700 miliar ke Bos Zhou. Uang Anda. Kemana perginya? Lagi main tipu-tipu, tukar barang. Itu uang saya. Siapa yang bisa buktikan? Bos Chen, baru saja Pak Zhang bilang ke saya balikin kata-katanya persis. Nanti ingat harus jadi. Oh, tidak, jadi budak keluarga Kuan. Anda mencuri uang saya, dan merebut orang saya. Hari ini. Jangan harap bisa pergi dari sini. Pak Kuan, di sini saya serahkan ke Anda. Hanya dengan orang-orang ini ingin mengalahkan saya. Pak Kuan, Anda ini ingin saya tinggal lebih lama di pesta. Haha. Haha. Pak Zhang, sekretaris wanita Anda, kelihatannya lemah tapi jago bertarung. Tapi apakah dia makan terlalu banyak di pesta? Sekarang mau ke toilet. Sekarang mau buang air.
Bagaimana Anda bisa tahu segalanya sebelumnya? Bukankah Anda bilang, saya seperti pesulap. Hari ini saya akan tunjukkan sulap yang bagus untuk Anda. Bukankah Anda bilang, saya seperti pesulap. Hari ini saya akan tunjukkan sulap yang bagus untuk Anda. Jangan, Anda sebaiknya pergi segera. Kalau tidak, Anda akan menyesal. Noni Kuan. Dia sendiri bilang, dia adalah pesulap. Anda pikir, dia bisa lawan saya? Pak Zhang. Saya ingin tanya Anda, apa yang paling Anda hargai? Tentu saja grup saya. Itu semua sumber kekayaan saya. Lihat ini, grup Anda masih di bawah nama Anda. Grup saya, tentu saja masih di nama saya. Xiao Ai. Cek sekarang, siapa pemilik grup Zhang? Sekarang. Pemilik grup Zhang, kenapa jadi saya sekarang? Menghadapi orang seperti Anda, saya masih bisa mengatasinya. Tidak mungkin. Anda sebenarnya bagus, anak nakal. Saya harus kembali selidiki ini. Manfaatkan hari baik ini. Saya punya pengumuman. Mulai sekarang, Wang Ye adalah menantu saya. Wang Ye, Anda lagi, Wang Ye. Ini adalah kemarin malam apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa di sini? Kemarin Anda terlalu banyak pakai kekuatan ilahi. Keilahian Anda sudah pulih 90%. Jika begini terus, Anda benar-benar akan lupakan cinta dan emosi. Anda pergi saja. Pacar kecil Anda sudah tahu Anda di sini. Saya tidak percaya. Anda demi dia tidak pakai kekuatan lagi. Wang Ye. Anda buka pintu cepat. Mengapa baru-baru ini Anda selalu menghindar dari saya? Qin Lu, bukankah Anda bilang dia tinggal di sini? Ya, saya pernah datang ke sini, cari dia. Noni Kuan, apa yang terjadi antara kalian? Bertengkar? Saya juga tidak tahu. Dia baru-baru ini selalu menghindar dan sering bilang hal-hal aneh. Anda bilang begitu, saya ingat. Waktu saya datang cari dia tiba-tiba tidak kenal saya. Mungkin dia kena penyakit lupa ingatan sementara, maka saya harus temukan dia. Pak Zhang, Anda tidak boleh minum lagi. Dasar brengsek, aku tidak tahu dia pakai cara apa, bahwa bahkan perusahaan pun bukan milikku lagi. Selama bertahun-tahun, aku susah payah mengelola, mendominasi Jiangcheng, berpura-pura baik di depan orang, ternyata dihancurkan oleh seorang anak muda misterius, hingga aku bangkrut total. Anda minum sebanyak ini tak akan menyelesaikan masalah. Anda masih punya aset lain. Kita pikirkan cara, pasti bisa bangkit lagi. Tidak bisa, aku tak bisa menelan nafas ini. Kamu pergi panggil semua saudara, kumpulkan mereka. Aku akan habisi seluruh keluarganya. Benar, Pak Zhang. Para saudara sekalian, selama ini, ikut aku menikmati kemewahan. Katakan, bagaimana aku memperlakukan kalian? Pak Zhang baik sekali sama kita. Keluarga itu terlalu berlebihan, membuat grup kita hampir bangkrut. Kalian bilang, apa yang harus dilakukan? Habisi saja, bos. Anda bilang apa? Kami pasti ikut. Ayo. Zhang Qian, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku datang mengundang keluarga Pak Kuan ke tempat khusus untuk ngobrol. Kau akhirnya memperlihatkan wajah sebenarnyamu. Siapa yang menyuruh keluargamu membawa anak muda itu terus-menerus menghinaku? Kali ini, aku akan balas 2 kali lipat. Pak Zhang, aku kan tidak pernah menyinggung Anda. Iya, Pak Zhang, aku selalu mendukung Xiao Ai menikah dengan Anda. Kalau kalian mau marah, marahi saja dia.
Pak Zhang, kami sama sekali tidak berhubungan dengan orang ini. Kalau kau cari masalah, cari dia saja. Ibu, aku mencintai Qin Lu dengan tulus. Masa lalunya, aku tidak akan lagi menyinggungnya. Aku tidak akan biarkan dia pergi lagi. Zhang Qian, kalau ada masalah, hadapi aku. Itu sudah pasti. Kalau bukan karena tidak tahu dari mana kau bawa anak muda itu, aku akan jatuh ke keadaan seperti ini. Hai, orang-orang, ikat mereka dan bawa pergi. Kuan Si Ai. Grup Di Hao, supir pengganti. Ini semua apa sih? Aku kan dewa keahlian jahat. Kenapa ada ingatan seperti ini? Kalau hujan, bagaimana? Aku akan lepaskan jaketku untuk kamu. Dewa keahlian jahat, pacar kecilmu, seluruh keluarganya diculik. Kau tidak segera menyelamatkannya. Pacarku. Nenek alkemis. Jelaskan dengan jelas. Kapan aku punya pacar? Kuan Si Ai, kau ingat dia? Kuan Si Ai. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Xiao Ai. Ah, nenek alkemis. Apa yang terjadi dengan Xiao Ai? Maksudku, pacar kecilmu, seluruh keluarganya diculik. Kau tidak segera menyelamatkannya. Dia di mana? Dia sedang... Halo. Wu Yong, aku sekarang butuh bantuanmu. Zhang Qian, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku mau apa? Aku sedang menunggu orang keuanganmu datang. Uang dikembalikan ke aku. Seperti itu. Aku, Zhang Qian, di Jiangcheng, masih orang terkaya nomor 1. Zhang Qian, kau pikir aku akan menurutimu? Pak Kuan. Saat itu tiba. Aku hanya perlu meminjam tanganmu sebentar. Jangan sakiti keluargaku. Semua ini. Tentu saja. Nona Kuan, kau sudah menghinaku berkali-kali. Kau pikir, aku akan melepaskanmu begitu saja. Kau cantik sekali. Aku akan biarkan saudara-saudaraku menikmatimu satu persatu. Haha. Dasar, kau jahat. Aku jadi hantu pun tidak akan memaafkanmu. Kalimat itu, seharusnya aku yang katakan. Jangan sakiti kakakku, juga jangan sakiti ayahku. Kalau ada masalah apapun, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau ada masalah apapun, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu ini anak nakal. Sekarang sudah hebat ya. Dan Aku katakan yang sebenarnya, setelah aku dapat grup Di Hao, seluruh Jiangcheng akan dirombak total. Aku sudah menahan diri bertahun-tahun. Akhirnya membuat Jiangcheng seperti besi padu. Nanti, bukan hanya Jiangcheng, bahkan seluruh negara timur. Aku, Zhang Qian, dengan satu tendangan, semuanya akan gemetar. Haha. Haha. Para saudara, setelah ini Jiangcheng adalah milik kita. Selama ikut aku, kalian akan memiliki kemewahan tak habisnya. Pak Zhang hebat, Pak Zhang luar biasa. Kami bersumpah setia pada Pak Zhang. Pak Zhang, aku mau usul satu transaksi. Aku punya dana besar di tangan. Itu simpanan rahasia antara aku dan orang tua ini. Kode sandinya adalah sidik jarinya. Kalau kau potong tangannya dulu, kami berdua pergi ambil uangnya. Kau tinggalkan nyawaku dan beri aku sedikit uang. Aku janji tidak bilang ke siapapun. Dasar. Sungguh tak disangka peristiwa ini. Dasar. Sungguh tak disangka, selama ini aku salah menilaimu. Anak-anak pasti belajar buruk dari kamu. Ibu Kuan memang paham situasi. Kamu bawa dana itu ke tempatku. Nyawa, aku bisa tinggalkan satu untukmu. Tapi uang, 1 sen pun tidak. Lihat, jadi, kalau kau bekerja sama dengannya, apa manfaatnya? Jangan bicara seenaknya. Suami istri seperti burung di hutan yang sama. Bencana datang, masing-masing terbang. Selama nyawa aman. Pak Zhang, kalau kata-katamu dipegang, urusan ini aku lakukan. Ibu, bagaimana bisa kau begini? Kau kan orang dari keluarga Kuan. Diamlah.
Kamu ini anak bodoh. Aku sudah bagi harta dengan orang tua ini. Lama sekali. Kamu itu, Benar-benar tak berguna. Masih bicara seenaknya di sini. anjing menggigit anjing. Benar-benar lucu. Wah, orang bernama Zhang. Hari ini lepaskan seluruh keluarga Kuan. Mungkin aku masih pertimbangkan memaafkanmu. Oh. Lagi-lagi anak nakal muncul. Zhang Gan. Kematian ayahku dulu. Apakah kau yang rencanakan? Hari ini aku tidak hanya membawa keluarga Kuan pergi. Aku juga akan balas dendam untuk ayahku. Para saudara, serang mereka. Kalian mau apa? Hanya dengan kau masih berani melawan Pak Zhang. Kau cari orang, teleponnya langsung ke aku. Kau pikir kamu yang sudah jatuh seperti ini, masih ada yang mau ikut kamu? Tak berotak, selalu tak berotak. Awalnya Pak Zhang menyuruh aku mengikuti kamu. Untuk mengawasi kamu. Sekarang aku mikir lagi, rasanya jijik sekali. Ayo, ikat dia. Aku mau ngurusin dia dengan baik-baik. Kamu yang imut ini. Yang bernama Zhang. Apakah kamu seorang pria sejati? Lepaskan aku, kita duel 1 lawan 1. Zhang Qian, kamu berani menyentuh seluruh keluarga. Aku sudah memperingatkan kamu, jauhi Xiao Ai dan seluruh keluarga. Hanya kamu seorang saja. Kamu datang untuk menyerahkan nyawa sendiri, kan? Dewi Kecerdikan, kata-kata menjadi hukum. Yang mulia mata langit menyertai tubuhku yang sebenarnya. Ayo. Para saudara, seranglah. Kakak ipar. Benar-benar hebat. Biarkan aku coba. Kamu anak nakal ini. Aku ingin lihat seberapa hebat kamu. Aku tak pernah memukul perempuan. Ayo, aku izinkan kamu memukulku. Jangan merendahkan orang. Xiao Ai, kamu tak apa-apa. Aku baik-baik saja. Xiao Ai, nanti. Segala sesuatu dari keluarga Zhang adalah milikmu. Wang Ye. Jangan menakut-nakuti aku, Wang Ye. Wang Ye, kamu akhirnya bangun. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Siapa Wang Ye? Aku adalah Dewi Kecerdikan. Kamu berani menyentuh tubuhku yang sebenarnya. Kamu sudah melanggar batas. Wang Ye. Wang Ye, kamu kemana? Wang Ye. Kamu bukan dewa. Aku adalah dewa. Wang Ye, kamu bukan dewa. Aku adalah dewa. Dewi Kecerdikan, sekarang sudah kembali ke tempatnya. Memohon ampun kepada Dewa Negara Timur. Dewi Kecerdikan. Aku mengirimmu ke dunia manusia, hanya agar kamu merasakan rasa emosi dan keinginan manusia. Apakah kamu sudah sadar? Hamba sudah sadar. Terima kasih atas petunjuk Dewa Negara Timur. Bagus sekali. Semua mundur. Bagaimana? Aku sudah bilangkan kamu akan kembali. Ya, tapi aku tak menyesal. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Dewi Kecerdikan, selama bertahun-tahun, uang yang kamu pinjam dari aku, 10 kehidupan pun kamu tak bisa bayar. Sudah dipinjam, mana ada aturan untuk mengembalikannya? Bisa memukulinya. Wah, para dewa, tenang dulu, tenang. Masih belum ada kabar darinya. Iya, Pak Zhang, kakak. Setelah sekian lama, kamu masih belum bisa melupakan Wang Ye. Iya, kakak, sudah lama sekali. Mengirim begitu banyak orang. Kalau bisa ketemu, sudah ketemu dari dulu. Gadis ini, namanya Kuan Si Ai, orang terkaya di Jiangcheng. Dewi Kecerdikan, bantuanmu dulu yang membuatnya sukses. Wah, ganti channel. Hei, aku adalah Dewa Perang Timur. Kamu dewa apa? Aku adalah Dewa Perang Timur. Siapa sih yang ngejang ini? Nganggu jalanku?
Tahu tidak? Aku adalah dewa perang timur. Kamu dewa apa? Hanya kamu yang bilang dewa perang timur. Aku lihat kamu cuma dewa sampah. Pergi, sialan. Pergi, kamu yang tukang ngumpulin sampah itu. Wuyong. Masih belum ada kabar darinya. Xiao Ai, aku sudah selesai nulis. Jadi sekarang, kita bisa pergi liburan, kan? Tentu saja, kamu mau kemana? Kita ke Jiangcheng saja. Dengar-dengar pemandangan lautnya indah. Baiklah, kita ke Jiangcheng. Lihat pemandangan laut.